1 koin emas. Pemilik kios itu jelas seorang pengusaha yang cerdik. Melihat Ning Cheng dan gadis bergaun kain masing-masing memiliki bunga manik-manik, ia langsung mengajukan permintaan yang sangat tinggi. Apalagi, kota Nanyuan sekarang penuh dengan orang luar. Belum lagi 1 koin emas, bahkan 10 koin emas pun bisa dibeli kalau ada yang menyukainya. Gadis berok kain itu sedikit gemetar, mengulangi ucapannya dengan tak percaya, sepasang bunga manik-manik ini harganya 1 koin emas. Bagaimana mungkin? Menurut pendapatnya, sekalipun bunga manik-manik itu indah dan cantik, nilainya paling banyak hanya beberapa lusin koin tembaga, atau bahkan kurang dari 1 koin perak. Pemilik kios berkata dengan santai, bunga-bunga manik-manik saya semuanya unik, tidak akan pernah ada yang kedua, dan semuanya buatan tangan oleh para pengrajin ahli di ibu kota. Bagaimana bisa Anda bilang harganya mahal? Lagi pula, saya bilang satu bunga seharga 1 koin emas, bukan satu pasang seharga 1 koin emas. Ning Cheng tahu penjaga toko itu mematok harga terlalu tinggi, tetapi sekarang, 1000 koin emas pun tak berarti apa-apa baginya, apalagi 1. Lagi pula, koin emas semakin tak berguna baginya. Yang ia butuhkan sekarang adalah batu roh, bahkan mengumpulkan batu pun tak akan banyak berguna baginya. Bos, saya akan menawar 1 koin emas jika Anda menjual 2 bunga manik-manik ini, oke. Gadis bergaun kain itu menatap bunga manik-manik di tangan Ning Cheng, menggertakkan gigi, dan berkata. Ia datang ke kota Nanyuan untuk mengikuti seleksi Akademi Mingxin, tetapi ia sangat mencintai bunga-bunga manik-manik ini sehingga memegangnya memberinya perasaan yang sangat damai. Ia merasa bahwa bunga-bunga manik-manik ini diciptakan untuknya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang untuk aksesori rambut kecil. Tidak mungkin, kata bos itu dengan tegas, sambil melirik Ning Cheng. Ning Cheng tahu dari gadis bergaun kain itu bahwa ia sangat menyukai sepasang bunga manik-manik itu. Namun, bunga-bunga manik-manik ini adalah sesuatu yang sangat ia butuhkan, dan melihat sepasang bunga yang sama di kota Nanyuan membuatnya merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ini bukan sesuatu yang bisa ia dapatkan hanya dengan membuat 2 bunga manik-manik sendiri bagi Ning Cheng, ini adalah semacam takdir. Gadis muda itu juga menatap Ning Cheng, matanya penuh harap. Ia berharap Ning Cheng akan memberinya bunga manik-manik itu. Ia tidak bodoh, ia jelas melihat bahwa pemilik kios menaikkan harga bukan karena bunga manik-manik itu benar-benar berharga, melainkan karena ada yang sedang bersaing dengannya, dan orang itu kini berdiri tepat di sebelahnya. Ning Cheng menatap gadis itu dengan tatapan meminta maaf dan berkata, maaf sekali, jepit rambut mutiara ini sangat berarti bagiku. Bisakah kau melepasnya dan memberikannya kepadaku? Aku ingin memberimu sepasang jepit rambut mutiara lagi, kau boleh memilih yang manapun yang kau suka. Gadis bergaun sederhana itu tampak agak sederhana, tetapi Ning Cheng menyadari bahwa ia sama cantiknya dengan An Yi, dengan mata yang cerah dan jernih yang seolah melihat langsung ke dalam hati seseorang, membuatnya mustahil untuk menolaknya. Namun, Ning Cheng yakin bahwa ia belum pernah berkultivasi, karena tidak ada sedikit pun energi sejati yang terpancar darinya. Mendengar kata-kata Ning Cheng, wanita muda itu sedikit mengernyit. Bukan karena Ning Cheng enggan menyerahkan jepit rambut mutiara itu kepadanya. Ia tahu bahwa di kota Nanyuan, hanya orang seperti dirinya yang akan menghargai sekeping koin emas setinggi itu. Ia mengerutkan kening karena Ning Cheng bilang ia akan memberinya sepasang jepit rambut mutiara, yang membuatnya merasa terlalu sembrono. Memberikan jepit rambut mutiara kepada seorang wanita bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja oleh seorang pria. Ia menggelengkan kepala, meletakkan jepit rambut mutiara di tangannya, dan berkata, jangan pisahkan kedua jepit rambut mutiara ini. Karena ini sangat berarti bagimu, aku akan memberikannya kepadamu. Nada suaranya lembut dan tenang, seolah-olah wajar saja baginya untuk memberikan jepit rambut mutiara itu kepada Ning Cheng. Ning Cheng segera mengeluarkan 2 koin emas dan menyerahkannya kepada pemilik kios sebelum berterima kasih kepada gadis berok kain itu, terima kasih banyak. Silakan pilih sepasang bunga manik-manik, anggap saja ini hadiah dariku. Gadis berok kain itu langsung menolaknya kali ini, katanya, tidak perlu. Aku suka sepasang bunga manik-manik berbentuk kepingan salju. Aku tidak mau siapapun memberikannya kepadaku. Aku mampu membeli 2 koin emas. Ning Cheng tidak menanggapi sama sekali. Ia tidak rela memberikan jepit rambut mutiara yang selama ini ia simpan untuk adiknya, Ruolan, kepada orang asing. Seseorang di dekatnya, yang memiliki pandangan jelas, mengejek dengan nada meremehkan, seorang pria benar-benar berkelahi dengan seorang wanita karena tusuk rambut. Gadis yang mengenakan rok kain itu jelas takut menimbulkan pertengkaran yang lebih besar, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Cepat-cepat berbalik dan berjalan ke kerumunan, dan segera menghilang. Ning Cheng mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Ia menyimpan bunga manik-manik itu dan tidak pergi. Ia malah bertanya kepada pemilik kios, bos, apakah semua orang ini datang ke kota Nanyuan untuk mengikuti seleksi Akademi Mingxin? Akademi Mingxin memang besar,
tapi tidak membutuhkan orang sebanyak ini, kan? Pemilik kios, yang sedang senang setelah mendapatkan 2 koin emas, langsung menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Bagaimana mungkin, meskipun banyak orang di sini, kebanyakan dari mereka datang untuk bersaing dengan kami, penduduk setempat, dalam bisnis. Pergilah ke lapangan uji akar roh nanti tempat itu penuh dengan kios-kios dari luar kota. Jumlah orang yang dibutuhkan Akademi Mingxin tidak ada hubungannya dengan siapa yang datang itu hanya tergantung pada kultivasi dan pemahaman akar spiritual mereka. Plaza pengujian akar roh. Tanya Ning Cheng, agak bingung. Pemilik kios dengan sabar menjawab, Anda mungkin tidak datang ke sini untuk mengikuti seleksi Akademi Mingxin, kan? Umumnya, mereka yang datang untuk mengikuti seleksi akan menuju lapangan uji akar roh untuk ujian akar roh pertama. Hanya mereka yang lulus ujian akar roh pertama yang berhak masuk Akademi Mingxin untuk mengikuti ujian akar roh kedua. Setelah mengatakan ini, sang bos, khawatir Ning Cheng mungkin tidak mengerti, berkata dengan bangga, Akademi Bintang 3 Mingxin dari Kerajaan Mingyi Zhen sedang merekrut murid kali ini. Ini bukan masalah sederhana. Jika kalian terpilih, kalian mungkin bisa naik ke puncak dalam satu langkah. Oh, ada apa? Ning Cheng benar-benar penasaran. Terpilih masuk Akademi Bintang 3 Mingxin memang suatu kehormatan dan keberuntungan besar, tetapi bukan berarti langsung naik ke puncak dalam semalam. Pemilik kios sangat bangga, seolah-olah Akademi Bintang 3 Mingxin adalah milik pribadinya. Pernahkah kau mendengar tentang Huazu? Benua Yixing memiliki 9 benua, dan Huazu adalah yang memiliki energi spiritual terkaya di antara 3 benua tingkat rendah. Jika bukan karena lokasinya yang buruk, benua ini bisa digolongkan sebagai benua tingkat menengah. Aku tahu, tapi aku masih perlu menanyakan detailnya. Ning Cheng segera menurunkan tubuhnya dan mengepalkan tangan serta memberi salam telapak tangan. Ia benar-benar sedang bersiap untuk pergi ke Huazu. Pemilik kios sangat puas dengan sikap Ning Cheng. Ia bahkan mengabaikan urusannya sendiri dan dengan hati-hati menjelaskan kepada Ning Cheng, kudengar ada 5 Akademi Bintang 5 di Huazu. 3 tahun lagi, kompetisi paling penting di benua tingkat bawah akan diadakan di antara kelima Akademi Bintang 5 ini. Akademi Bintang 5 manapun yang memenangkan kompetisi akan menerima keuntungan yang luar biasa. Untuk mengamankan posisi teratas 3 tahun kemudian, kelima akademi ini akan secara bersamaan merekrut murid-murid terbaik mereka dari Pingzu, Yuanzu, dan Huazu. Akademi yang terpilih untuk mengirimkan murid-murid terbaik mereka semuanya bintang 3 atau lebih tinggi. Akademi Mingxin saya tentu saja termasuk di antara mereka setelah terpilih, saya akan berkesempatan untuk melanjutkan ke Akademi Bintang 5 di Huazu. Manfaat besar apa yang diterima Akademi? Tanya Ning Cheng tanpa sadar. Ia sungguh penasaran dengan manfaat besar yang bahkan dipedulikan oleh Akademi Bintang 5. Saya tidak tahu soal itu. Pemilik kios itu merasa sangat malu. Aku tahu, tapi kau harus menjual bunga manik-manik yang baru saja kau beli. Sebuah suara serak terdengar di samping Ning Cheng. Ning Cheng berbalik dan melihat seorang pemuda yang sangat tegap. Tak hanya tegap, ia juga mengenakan pakaian kain kasar. Ning Cheng langsung menduga bahwa pemuda ini pastilah kerabat gadis berok kain yang baru saja pergi. Melihat ini, Ning Cheng pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemilik toko, lalu berkata kepada pemuda itu, teman, karena kamu menginginkan bunga manik-manik itu, mari kita pergi ke tempat yang tenang untuk berbicara. Ning Cheng sebenarnya tidak ingin memberikan bunga mutiara itu, tetapi ia ingin tahu beberapa hal. Pemuda ini tampaknya tidak memiliki latar belakang dan tampaknya tahu lebih banyak daripada pemilik kios. Pemuda itu tak terlalu mempermasalahkannya dan langsung mengangguk, berkata, baiklah, tunjukkan jalannya. Aku akan menjawab apapun yang kau minta, asal aku tahu jawabannya, dengan syarat kau memberiku bunga manik-manik itu. Dia mungkin terlihat sederhana dan jujur, tetapi dia dapat melihat maksud Ning Cheng secara sekilas. Ning Cheng tidak membawa pemuda itu ke penginapan. Penginapan dan restoran di kota Nanyuan sudah penuh sesak, dan ia tidak akan bisa menemukan tempat yang tenang untuk duduk. Ning Cheng hanya membawa pemuda itu ke tempat yang lebih tenang dan tidak terlalu ramai, lalu berkata dengan lugas dan sopan, teman, bunga manik-manik itu sangat penting bagiku, dan aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Namun, aku baru saja tiba di kota Nanyuan dan belum mengerti banyak hal, jadi aku perlu meminta petunjukmu. Alasan Ning Cheng memilih untuk bertanya kepada pemuda ini adalah karena ia tahu bahwa pemuda itu tampak sangat jujur dan sederhana, dan belum pernah berkultivasi. Bertanya kepadanya lebih aman daripada bertanya kepada mereka yang telah berkultivasi. Jika tidak, pasti akan menimbulkan kecurigaan jika seorang kultivator pengumpul Qi datang ke kota Nanyuan dan tidak tahu bagaimana Akademi Mingxin merekrut murid. Jika di tempat lain, itu tidak masalah, tetapi di sini ia punya musuh, Lan Yinyu. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, secercah kesedihan terpancar di mata pemuda itu. Adikku agak cemberut waktu datang kepadaku sebelumnya.
Aku tidak pernah membiarkannya menderita sejak kecil. Setelah bertanya padanya, aku tahu bahwa bunga manik-manik yang ia incar telah dibeli oleh orang lain. Lalu bagaimana kau tahu itu aku? Seru Ning Cheng. Ada begitu banyak orang di jalan, dan gadis berok kain itu sudah pergi cukup lama. Ia terlambat karena ada pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada pemilik kios. Logikanya, karena pemuda itu tidak melihatnya membeli apapun, seharusnya ia tidak tahu bahwa dialah yang membeli jepit rambut manik-manik itu. Pemuda itu, agak malu, mengeluarkan sapu tangan dan berkata, saya katakan padanya, saya pasti akan membantunya mendapatkannya kembali, jadi dia menggambar potret untuk saya, dan saya langsung mengenali Anda. Ning Cheng tercengang ketika melihat potret di sapu tangan itu. Mungkinkah ada tangan yang begitu terampil? Hanya dengan beberapa sapuan, potret itu dengan sempurna menangkap sosoknya di sapu tangan. Realisme sederhana ini sebanding dengan hasil foto digital, dan mungkin bahkan lebih nyata jika dibuat dengan tangan. Ning Cheng selalu sombong, percaya bahwa ingatan dan kemampuan analisisnya tak tertandingi. Namun hari ini ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang memiliki ingatan sekuat itu. Untuk bisa menangkap ekspresi wajah dan setiap detailnya hanya dengan sekali pandang berapa banyak orang jenius yang dibutuhkan. Dalam hatiku, adikku adalah seorang putri, tetapi dia hidup dalam kemiskinan sepertiku. Beberapa bulan yang lalu, setelah mendengar bahwa Akademi Mingxin sedang menerima siswa baru, adikku sudah lama ingin ikut, tetapi dia tidak mau memberitahuku karena takut aku akan khawatir. Satu-satunya yang bisa kulakukan untuknya adalah menjual semua harta benda kami dan datang ke sini bersamanya untuk mengikuti seleksi. Nada bicara pemuda itu penuh kasih sayang, seolah-olah dia akan melakukan apapun untuk adiknya, bahkan jika dia menginginkan bintang-bintang di langit. Bagaimana jika adikmu gagal seleksi? Bagaimana jika kita tidak punya apa-apa lagi di rumah? Ketika Ning Cheng menanyakan hal ini, ia sebenarnya tidak memikirkan pemuda itu dan keikutsertaan adiknya dalam seleksi. Ia memikirkan dirinya sendiri dan Ruolan. Saat itu, demi menjaga adiknya, Ruolan, ia juga meninggalkan semua yang ada di rumah dan mengikutinya ke Jiangsu. Betapa miripnya pemuda ini dengannya. Mendengar pertanyaan Ning Cheng, pemuda itu menjawab dengan yakin, asalkan ada yang terpilih, adikku pasti terpilih. Tak ada yang lebih hebat dari adikku. Ning Cheng tidak membantah pemuda itu. Seseorang yang begitu menyayangi adiknya hanya akan beresonansi dengannya dan tidak akan menyinggung perasaannya sama sekali. Adikku pasti akan terpilih masuk Akademi Mingxin kali ini. Mendapatkan kembali jepit rambut mutiara ini mungkin hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya. Jadi, kumohon kabulkan permintaanku. Meskipun aku tidak punya banyak koin emas, aku akan berusaha sebaik mungkin memberimu sebanyak mungkin. Nada bicara pemuda itu memohon. Ia jelas bukan orang bodoh, ia tahu bahwa begitu adiknya terpilih masuk Akademi Mingxin, mereka tidak akan punya hubungan lagi. Ning Cheng tidak berkata apa-apa lagi, melainkan mengeluarkan sepasang bunga mutiara dan menyerahkannya kepada pemuda itu, sambil berkata, aku juga sangat menyayangi adikku. Berikan ini untuk adikmu. Adikmu sangat beruntung memiliki saudara sepertimu. Setelah memberikan bunga manik-manik itu, Ning Cheng mendesah dalam hati, tiba-tiba merasa iri pada pemuda itu. Setidaknya adiknya masih bisa melihatnya, dan mereka masih berada di bawah langit yang sama. Ah, pemuda itu tak pernah menyangka Ning Cheng begitu mudah diajak bicara. Ia bahkan sudah putus asa, tetapi Ning Cheng tetap memberinya jepit rambut mutiara. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang terjadi, dan ia buru-buru meraih koin emasnya. Ning Cheng melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak mau koin emasmu. Bagiku, koin emas sama sekali tidak penting. Alasan aku memberimu jepit rambut manik-manik itu karena aku juga punya adik perempuan, dan dia suka jepit rambut manik-manik seperti ini. Ah, ini. Pemuda itu jujur, dan sederhana. Ia tahu ia telah merebut kekasih orang lain. Apakah adiknya adalah adiknya, tetapi adik orang lain bukan. Namun, ia tak sanggup mengembalikan tusuk rambut mutiara itu kepada Ning Cheng, dan untuk sesaat ia merasa bimbang. Bagaimana kalau kita masing-masing ambil satu? Kamu juga bisa memberikan satu untuk adikmu. Pria muda itu ragu sejenak, lalu mengambil sekuntum bunga mutiara dan menyerahkannya kepada Ning Cheng. Ning Cheng mendorongnya dan berkata, tidak perlu. Jepit rambut mutiara ini sepasang, jadi jangan dipisahkan. Lagi pula, aku mungkin tidak akan pernah bertemu adikku lagi seumur hidupku. Menyimpan jepit rambut mutiara ini hanya akan menambah kesedihanku. Akan kuberikan pada adikmu. Pemuda itu tidak pandai berkata-kata dan tidak tahu bagaimana menghibur Ning Cheng. Ning Cheng tersenyum tipis, sudahlah, jangan bahas jepit rambut mutiara lagi. Tadi kau bilang kau tahu kenapa ada kompetisi antar Akademi Bintang 5 di Huazu, dan apa maksudmu dengan juara pertama? Melihat Ning Cheng telah mengganti topik pembicaraan, pemuda itu menghela napas lega dan segera menyimpan bunga manik-maniknya, lalu menjelaskan,
kudengar benua-benua tingkat tinggi di benua Yixing telah memutuskan untuk mendukung Akademi Bintang 6 di Huazu guna meningkatkan kekuatan benua-benua tingkat rendah. Akademi Bintang 6 ini akan menjadi satu-satunya Akademi Bintang 6 di 3 benua tingkat rendah. Namun, ada 5 Akademi Bintang 5 di Huazu, jadi memutuskan Akademi Bintang 5 mana yang akan didukung untuk naik ke Bintang 6 menjadi masalah. Demi menjaga keadilan, masyarakat di benua Yixing yang maju memutuskan untuk memilih pemenang melalui sebuah kompetisi. Masing-masing dari 5 Akademi Bintang 5 mengirimkan murid-murid terbaiknya untuk berkompetisi. Akademi dengan prestasi terbaik akan dipromosikan menjadi Akademi Bintang 6, dan 4 Akademi Bintang 5 lainnya akan berada di bawah komando Akademi Bintang 6. Pemuda itu menggaruk kepalanya dengan agak malu saat berbicara, adikku menceritakan semua ini kepadaku, dan orang-orang dari Akademi Mingxin juga menceritakannya. Sebenarnya, Akademi Bintang 3 Mingxin mengadakan proses seleksi untuk para siswanya, dan hanya murid-murid terbaik dan inti yang kemungkinan besar akan terpilih untuk pergi ke Huazu. Sesampainya di Huazu, Akademi Bintang 5 akan mengadakan proses seleksi lagi. Aku mengerti, terima kasih. Ning Cheng mengangguk. Akhirnya ia mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya Akademi Bintang 3 Mingxin bukan satu-satunya Akademi Bintang 3 yang memilih murid. Terakhir kali, Akademi Bintang 5 Meteor datang khusus untuk memilih murid, mungkin untuk membantu ahli terbaik Pingzu, Lian Haoyan, dan kemudian memilih beberapa murid yang luar biasa terlebih dahulu. Pemuda itu tampaknya merasa bahwa jawaban atas kedua pertanyaannya tidak cukup untuk membalas Ning Cheng atas bunga mutiara itu, jadi ia menambahkan, saudaraku, jika kamu di sini untuk mengikuti seleksi Akademi Mingxin, kamu harus pergi ke lapangan Mingpu di pinggiran Akademi Mingxin untuk menguji akar spiritualmu terlebih dahulu, barulah kamu akan memenuhi syarat untuk masuk akademi. Aku dan adikku akan mengikuti ujian besok, dan Akademi Mingxin akan resmi mulai menerima siswa dalam waktu setengah bulan. Ning Cheng mengucapkan terima kasih lagi kepada mereka dan bersiap pergi mencari tempat menginap. Pemuda itu menyerahkan sapu tangan di tangannya kepada Ning Cheng sambil berkata, potret ini milikmu, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu. Ning Cheng, geli sekaligus jengkel, mendorong sapu tangan itu kembali. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku pamit dulu. Semoga kamu dan adikmu beruntung masuk akademi. Dia adalah orang yang pernah jatuh cinta sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak akan setidak peduli itu seperti pemuda ini, yang dengan santai meminta sapu tangan seorang wanita. Bahkan setelah Ning Cheng berjalan cukup jauh, pemuda itu masih bergumam pada dirinya sendiri, orang ini benar-benar orang baik. Ning Cheng bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia melihat bayangan dirinya dalam diri pemuda ini, itulah sebabnya ia secara sukarela menyerahkan 2 bunga mutiara. Saat ini, Ning Cheng sedang mencari tempat tinggal di kota Nanyuan. Ia berencana pergi ke alun-alun Mingpu setelah menemukan tempat tinggal untuk menguji akar spiritualnya. Ning Cheng tahu betul bahwa menemui An Yi tidak akan semudah itu. An Yi berada di Akademi Mingxin, dan tanpa seseorang yang membimbingnya, dia pasti tidak bisa masuk. Satu-satunya cara untuk menemui An Yi adalah menunggu sampai Akademi Mingxin membuka pendaftaran siswa baru dan mencoba menyelinap masuk. Penginapan dan hotel di kota Nanyuan sudah penuh, tetapi Ning Cheng masih berhasil menemukan tempat menginap yang jauh dari Akademi Mingxin, dengan harga yang hampir 10 kali lipat. Setelah menemukan penginapan, Ning Cheng tidak tinggal di sana. Selain mengunjungi An Yi, ia memiliki banyak urusan lain yang harus diselesaikan di kota Nanyuan. Tugas utamanya, tentu saja, adalah menyempurnakan jarum S7 cahaya dan mencari pil esensi sejati yang terkondensasi. Baik saat memurnikan jarum S7 tokoh terang maupun saat menukar buah jangkrik emas dengan pil sejati yang mengental, Ning Cheng tidak berani gegabah. Paviliun Pil Feiyan adalah salah satu dari 3 toko pil utama di kota Nanyuan. Namun, lokasinya relatif terpencil, terletak di tepi utara kota Nanyuan. Kota Nanyuan sekarang penuh sesak. Meskipun Paviliun Pil Feiyan berada di lokasi terpencil, banyak kultivator yang datang dan pergi. Ning Cheng, mengenakan topi biksu yang menutupi wajahnya dan membawa tas hitam, berjalan memasuki Paviliun Pil Walet Terbang. Di kota Nanyuan, orang-orang berpakaian seperti dia bukanlah hal yang aneh. Beberapa orang memang tidak ingin dikenali, sementara yang lain sengaja berusaha terlihat menonjol. Bagi Ning Cheng, semakin banyak orang seperti ini, semakin baik, setidaknya agar ia tidak terlalu mencolok. Saya ingin sebotol ramuan pemulih Qi. Berikan aku sebotol minor rejuvenation elixir. Begitu Ning Cheng masuk, ia mendengar hiruk-pikuk suara. Kebanyakan dari mereka meminta berbagai cairan spiritual, beberapa meminta pil, dan yang lainnya menawar harga. Dibandingkan dengan kota Changle dan kota Mangga, kota Nanyuan relatif lebih terstandarisasi, setidaknya tidak menyebut pil sebagai pil obat. Setelah mendengarkan sebentar, Ning Cheng mendapatkan gambaran umum tentang harganya.
Satu botol eliksir pemulihan ki berharga 10 batu pengumpul ki dan hanya dapat memulihkan sebagian ki sejati seorang kultivator di tahap awal pengumpulan ki. Eliksir pemulihan ki kecil adalah eliksir penyembuh, juga dihargai 10 batu pengumpul ki, dan hanya dapat menyembuhkan beberapa cedera umum. Sedangkan untuk ramuan yang lebih efektif, harganya telah meroket. Ning Cheng menghampiri seorang asisten toko yang baru saja selesai bekerja dan bertanya, "Permisi, apakah ada pil dengan kualitas lebih tinggi yang dijual di sini?" Ning Cheng sangat berhati-hati. Ia memperhatikan bahwa sebagian besar barang yang dijual di sini adalah cairan dan pil spiritus, dan ia mulai ragu apakah ia bisa membeli pil sejati kondensasi di kota Nanyuan. Pil bermutu tinggi. Pil apa yang kau inginkan? Pil pemulihan ki. Pil peremajaan. Pil esensi sejati. Tanya penjaga toko kepada Ning Cheng. Setelah bertanya, ia berkata dengan penuh kesombongan, pil yang tidak bisa kau beli di paviliun pil Flying Swallow kami, juga tidak bisa kau beli di tempat lain di kota Nanyuan. Tentu saja, jika kau ingin membeli pil bermutu tinggi seperti pil esensi sejati, kau harus menunjukkan bukti identitasmu. Kalau tidak, kami tidak akan menjualnya kepadamu. Pil pemulihan esensi sejati hanyalah pil yang memulihkan esensi sejati seorang kultivator di tahap awal kondensasi esensi sejati. Bahkan pil semacam ini pun membutuhkan bukti, jadi bukankah akan lebih sulit untuk membeli pil yang lebih berharga seperti pil kondensasi esensi sejati? Ning Cheng sekarang mengerti bahwa di tempat seperti kota Nanyuan, seseorang tidak bisa membeli pil hanya dengan memiliki batu roh dan herba roh. Untungnya, ia tidak bertindak gegabah. Dia berkata, agak berlebihan, menurut logikamu, kalau aku membeli pil esensi kondensasi atau pil pembentukan fondasi, bukankah aku harus membawa silsilah keluargaku? Para petani di sekitarnya menganggap kata-kata Ning Cheng lucu dan tertawa terbahak-bahak. Namun, penjaga toko berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua adalah kultivator dari luar kota, dan banyak dari kalian tidak mengerti aturan kota Nanyuan. Pil di kota Nanyuan diperoleh dengan susah payah, jadi tentu saja kami harus menjualnya dengan adil. Saya bahkan tidak akan menyebutkan pil Ningzhen, bahkan paviliun pil Feiyan kami tidak menjualnya. Sedangkan untuk pil Zuyuan, saya khawatir kalian tidak bisa membelinya di seluruh Pingsu. Jadi, kalau aku menemukan banyak buah jangkrik emas, aku tetap tidak akan bisa mendapatkan pil esensi sejati. Seseorang terkekeh dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Ning Cheng. Penjaga toko melanjutkan dengan tenang, jika kau benar-benar bisa mendapatkan buah jangkrik emas, kau tak perlu khawatir tentang pil sejati. Dengan paviliun pil kami yang bertindak sebagai perantara, para alkemis dari Akademi Mingxin dan Kerajaan Sejati Mingyi pasti akan membantumu menyempurnakan pil tersebut. Tentu saja, imbalan untuk menyempurnakan pil tersebut akan sangat besar. Ning Cheng berjalan keluar dari paviliun pil burung walet terbang, tidak berani mengambil buah jangkrik emas. Ia sudah tahu dari penjaga toko bahwa meskipun ia memiliki buah jangkrik emas, akan sulit mendapatkan pil pengumpul ki. Terlebih lagi, meskipun ia bisa menukar buah jangkrik emas dengan pil pengumpul ki, ia tetap harus melalui Akademi Mingxin. Ning Cheng tidak bodoh, ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau paviliun pil burung walet terbang saja sudah seperti ini, tidak perlu pergi ke paviliun pil lain, semuanya pasti sama saja. Sepertinya meskipun dia punya buah jangkrik emas, mendapatkan pil pengumpul ki tidak akan mudah. Karena pengalamannya di paviliun pil walet terbang, Ning Cheng memutuskan untuk mencari paviliun pemurnian senjata yang lebih umum. Ia tidak berniat mengeluarkan tanduk naganya, ia ingin menjual senjata sihir pedang melengkung miliknya dan menukarnya dengan harta sihir berbentuk jarum. Ning Cheng jelas tidak tahu banyak tentang pembuatan senjata. Ia mencari selama setengah hari, dan menjelang senja, ia masih belum menemukan tempat yang khusus membuat senjata. Paling-paling, hanya ada beberapa toko yang menjual senjata dan artefak sihir tingkat rendah. Tempat-tempat ini juga bisa membuat senjata, tetapi mereka hanya memproduksi artefak sihir biasa yang sudah jadi. Mereka sama sekali tidak bisa membuat artefak sihir seperti yang diminta Ning Cheng. Hal ini sangat mengecewakan Ning Cheng. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk menyempurnakan senjatanya sendiri, tetapi kemudian ia teringat pil pengumpul ki dan tak kuasa menahan rasa putus asa. Jika semua orang seperti dia, menyempurnakan pil dan artefak magis mereka sendiri saat tidak memilikinya, kultivasi akan terlalu mudah. Kota Nanyuan tidak akan berada dalam kesulitan yang begitu besar sehingga mustahil menemukan seorang pemurni senjata. Karena alkimia maupun pembuatan senjata bukanlah sesuatu yang mudah dipelajari, dan seringkali membutuhkan pembelajaran seumur hidup, alkemis dan perajin senjata sangat langka di kota Nanyuan. Bahkan segelintir orang yang menguasai alkimia atau pembuatan senjata pun tidak akan tinggal di Pingsu. Ning Cheng telah memutuskan untuk berhenti membuat senjata. Ia akan beristirahat di Xizan selama sehari, lalu pergi ke Akademi Mingxin untuk menanyakan tentang pertemuan dengan An Yi. Jika ia bisa bertemu An Yi lebih cepat, ia akan meninggalkan kota Nanyuan sesegera mungkin. Teman, mohon tunggu.
Tepat saat Ning Cheng hendak kembali ke penginapannya, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Ning Cheng berhenti dan berbalik, melihat seorang pria parubaya yang pendek, kurus, dan jorok. Kultivasinya tidak lemah, ia telah mencapai tingkat ketiga pengumpulan Qi. Kau memanggilku? Tanya Ning Cheng dengan suara berat. Sepertinya ia pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi ia tidak ingat di toko mana ia berada. Ia telah mengunjungi banyak toko untuk mencari tempat menempa senjata. Nama saya Ge Chang. Apakah Anda ingin memesan artefak sihir khusus? Pria parubaya bertubuh pendek dan kurus itu menangkupkan tangannya, memberi hormat kepada Ning Cheng, dan bertanya dengan nada bertanya. Meskipun nama pria itu sangat berbeda dengan penampilannya, Ning Cheng tidak menganggapnya lucu. Ia malah mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Jadi, kau mengikutiku." Ge Chang segera melambaikan tangannya dan berkata, "Teman, jangan salah paham. Aku, Ge Chang, adalah tokoh terkenal di kota Nanyuan. Bagaimana mungkin aku mengikutimu? Hanya saja, banyak kultivator yang datang ke kota Nanyuan baru-baru ini, tetapi tidak menemukan tempat untuk menempa senjata. Kebetulan aku kenal seorang ahli pemurni senjata. Aku sudah membantu banyak orang. Jika kau bersedia, aku bisa membawamu menemui ahli pemurni senjata itu." Ning Cheng kemudian menyadari bahwa pria ini sedang mencari bisnis, khususnya mengintai di luar berbagai paviliun artefak. Di saat yang sama, Ning Cheng diam-diam menjadi waspada, ia bahkan tidak tahu bahwa ia telah diikuti oleh seorang kultivator pengumpul Qi level 4 begitu lama. Ning Cheng merasa relatif tenang dengan ketertiban di kota Nanyuan, setidaknya dia belum melihat pemandangan yang sama seperti di kota Mangga dan kota Changle di sini. Lagi pula, orang ini baru mencapai tingkat ketiga pengumpulan Qi, yang hampir sama dengan tingkat kultivasi yang ditunjukkannya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mengangguk. "Oke, berapa banyak hadiah yang kau butuhkan?" Ning Cheng, yang datang dari bumi, tentu tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Ge Chang datang kepadanya tentu saja karena ingin menghasilkan uang, ia tidak akan pernah berbuat baik tanpa alasan. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Ge Chang langsung mengacungkan jempol dan berkata, "Temanku adalah orang paling lugas yang pernah kutemui. Kau pasti tidak akan kalah, master ini bisa dibilang adalah pemurni senjata paling terampil di seluruh kota Nanyuan." Ning Cheng langsung menyela Ge Chang, "Sebutkan harganya dan bawa aku ke sana. Sisanya, tidak penting." Ning Cheng tidak percaya dengan klaim Ge Chang sebagai yang terkuat. Jika seorang ahli pemurnian senjata benar-benar terkuat, orang seperti Ge Chang tidak perlu datang untuk meminta bisnis. Jika ada ahli pemurnian senjata sekuat itu, mereka pasti sudah membeli gedung pemurnian senjata termewah di kota Nanyuan. Untungnya, ia hanya perlu menempa jarum halus yang memenuhi persyaratannya, ia tidak peduli dengan kualitasnya. Di kota Nanyuan, lebih baik bermimpi daripada menempa artefak magis tingkat atas. Melihat Ning Cheng tidak tertarik untuk berbicara lebih lanjut dengannya, Ge Chang berkata dengan agak canggung, "Karena ahli pemurnian senjata ini tidak suka diganggu, dan dia benar-benar ahli, harga yang kuminta mungkin sedikit lebih tinggi, itu membutuhkan 2 batu roh tingkat rendah." Ning Cheng mencibir, "Kau ingin membawaku ke tempat untuk menempa senjata demi 2 batu roh kelas rendah? Setelah setahun, bukankah kau akan menjadi salah satu orang terkaya di seluruh kota Nanyuan? Jika batu roh semudah itu didapatkan, mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku di hutan Daan? Cari saja pelanggan yang punya 2 batu roh. Aku miskin, aku tidak punya." Setelah berbicara, Ning Cheng berbalik dan pergi. 2 batu roh sudah merupakan harta yang sangat berharga di kota Nanyuan. Bahkan jika Ning Cheng mampu membelinya, ia tidak akan bodoh. Murid inti Akademi Mingxin, seperti Lu Sui dan Le Bohong, hanya menerima 1 batu roh sebagai hadiah bulanan. Untuk mendapatkan batu roh tambahan, mereka harus berjuang untuk keluar dari masalah. "Tunggu, bagaimana kalau 10 batu pengumpul Qi?" Melihat Ning Cheng mengabaikannya, Ge Chang buru-buru memanggil Ning Cheng, dan harganya langsung turun beberapa kali lipat. Ning Cheng masih memiliki beberapa lusin batu pengumpul Qi, sebagian besar merupakan rampasan perang. Benda-benda ini tidak terlalu berguna baginya, karena mengandung terlalu banyak kotoran. Lagi pula, Ning Cheng sangat ingin mencari pemurni senjata untuk menempa senjata ajaib, jadi ia tidak repot-repot berdebat dengan Ge Chang kali ini. Ia mengeluarkan 10 batu pengumpul Qi dari tasnya dan melemparkannya kepada Ge Chang, sambil berkata, "Pimpin jalan." Ge Chang sangat gembira ketika menerima batu pengumpul Qi. Ia hanya meminta harga yang sangat tinggi, tetapi ia tidak menyangka Ning Cheng akan memberinya 10 batu pengumpul Qi. "Teman, silakan ikut aku." Ge Chang tiba-tiba menjadi sangat antusias. Ia dengan sopan mengulurkan tangannya dan kemudian memimpin jalan. Ning Cheng mengikuti Ge Chang dari dekat, sembari terus mengawasi keadaan sekelilingnya. Ge Chang memimpin Ning Cheng melewati beberapa jalan dan gang selama hampir setengah jam, akhirnya memasuki sebuah kawasan permukiman. Sesampainya di sana, jumlah orang di sekitarnya semakin berkurang,
hanya satu atau dua pengunjung biasa yang terlihat di sepanjang jalan. Tepat ketika Ning Cheng mulai tidak sabar, Ge Chang menyelinap ke sebuah gang kecil dan berhenti di depan sebuah bungalow rendah, sambil berkata, "Ini dia. Tuan ini agak eksentrik. Aku tidak tahu apakah dia bersedia membantumu menempa senjata. Aku yang membawamu ke sini, jadi masuklah sendiri." "Aku tidak akan masuk." Setelah menjelaskan semuanya kepada Ning Cheng, Ge Chang memanggil ke arah bungalow, "Tuan Gongsun, saya telah menemukan peluang bisnis lain untuk Anda." Setelah mengatakan ini, Ge Chang segera berbalik dan melarikan diri, menghilang dari gang dalam sekejap mata. Ning Cheng tahu ia mungkin telah ditipu. Gang ini hanyalah tempat tinggal orang biasa, bagaimana mungkin ada seorang ahli. Jika memang ada seorang ahli, bagaimana mungkin Ge Chang bisa lolos? Untungnya, ia hanya memberinya 10 batu pengumpul ki. Benar atau salah, Ning Cheng tetap mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangan itu sangat gelap, dan bahkan dengan penglihatan Ning Cheng yang tajam, ia hanya bisa samar-samar melihat isi ruangan. Perabotannya sangat sederhana, hanya ada satu meja dan dua kursi, tanpa yang lain. Ada sebuah ruangan di setiap sisi rumah. Ruangan di sebelah kanan tertutup, tetapi secercah cahaya bersinar dari ruangan di sebelah kiri. "Apakah ada orang di sini?" panggil Ning Cheng. Setelah jeda yang lama, tidak ada jawaban. Ning Cheng berjalan ke pintu kamar di sebelah kiri, mendorongnya, dan mendapati pintunya hanya sedikit terbuka. Begitu memasuki ruangan, Ning Cheng mendapati ada seseorang di dalam. Bukan hanya seseorang, melainkan seorang wanita tua berambut putih lebat. Perempuan tua itu membelakanginya, dan di depannya terdapat tungku api. Namun, tungku ini bukan untuk memurnikan artefak melainkan tungku rumah tangga biasa. Di atasnya terdapat panci bundar, dan tidak jelas apa yang dimasak di dalamnya. Wanita tua itu tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa Ning Cheng telah memasuki ruangan. Ia mengangkat tutup panci, mengeluarkan aroma masakan yang harum. Ning Cheng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, ini hanyalah masakan keluarga biasa. "Maaf, Nek, aku salah tempat." Setelah berkata begitu, Ning Cheng buru-buru mundur. Namun, Ning Cheng segera masuk kembali ke kamar dan menyadari ada yang tidak beres. Kamar itu bahkan tidak memiliki jendela, dan wanita tua itu sedang membakar kompor di dalam, tetapi dia tidak mencium sedikit pun jejak asap. Karena tidak mencium bau asap, Ning Cheng menyadari bahwa kompor itu sepertinya tidak memiliki bahan bakar. Ini jelas tidak biasa. Ia tidak percaya orang biasa bisa menyalakan kompor tanpa arang. Benar saja, ketika Ning Cheng memasuki ruangan lagi, ia melihatnya dengan lebih jelas. Tungku itu memang kosong, dan apinya terasa seperti memiliki sedikit kesadaran. Indra Ning Cheng sangat tajam, sekilas ia bisa tahu bahwa api ini bukanlah kayu bakar biasa. "Kudengar kau seorang ahli, jadi aku datang khusus untuk meminta bantuanmu membuat artefak ajaib. Maaf mengganggu meditasimu." Setelah menyadari sifat api yang tidak biasa, Ning Cheng menyadari ia sama sekali tidak bisa menilai tingkat kultivasi wanita tua itu. Ia langsung menduga bahwa wanita tua itu adalah seorang kultivator penyendiri, dan Ning Cheng tidak berani bersikap acuh tak acuh terhadap orang yang eksentrik seperti itu. "Aku bukan pemurni senjata." Wanita tua berambut putih itu perlahan berbalik, nadanya terdengar tua namun tenang. Apa yang tampak di mata Ning Cheng adalah wajah agak pucat dengan beberapa kerutan. Ning Cheng tak berani menatap wanita tua itu lekat-lekat, dan segera menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu berkata, "Saya tahu dari Ge Chang bahwa Anda adalah ahli pemurnian senjata. Setelah melihat tungku Anda, saya yakin Ge Chang tidak berbohong kepada saya. Saya mohon bantuan Anda. Selama senjata ajaib saya berhasil disempurnakan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi perintah Anda." Berusaha sekuat tenaga berarti kalau memang tidak bisa, ya jangan, kan? Nada bicara wanita tua itu tetap pelan. Ning Cheng tertegun sejenak. "Ini sudah jelas. Apa kau pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu jika kau membantuku memperbaiki jarum?" Untungnya, wanita tua itu tidak mendesak lebih jauh. Ia hanya berkata dengan suara pelan, "Aku mengambil sesuatu dari Ge Chang, tapi aku membantunya menempa senjata sihir tingkat rendah, jadi dia pikir aku seorang pemurni senjata. Padahal, aku bukan pemurni senjata." Ning Cheng mendengus dalam hati. "Kau bukan pemurni senjata, bagaimana mungkin kau membantu Ge Chang memurnikan artefak sihir?" Ia tak berani membantah wanita tua itu, dan hanya bisa melanjutkan, "Kemampuan senior dalam memurnikan artefak sihir sudah membuatku menjadi pemurni senjata. Permintaanku sederhana, aku hanya ingin senior memurnikan artefak sihir biasa untukku." Wanita tua itu tampak malu menolak Ning Cheng, lalu menghela napas dan berkata, "Karena kau sudah menemukan tempat ini dan memaksaku membuatkan senjata ajaib untukmu, tidak apa-apa. Tapi aku punya 3 syarat. Pertama, kau tidak boleh seperti Ge Chang dan mengarang cerita bahwa aku seorang pemurni senjata. Junior ini mengerti. Aku hanya lewat di kota Nanyuan.
Aku tidak akan pernah menyebarkan namamu atau mengganggu meditasimu, Ning Cheng segera meyakinkannya. Wanita tua itu mengangguk dan melanjutkan, kedua, jika apa yang kau bawa tidak memenuhi standarku, aku tidak akan membantumu menyempurnakannya. Meskipun aku bukan pemurni senjata, aku tidak akan sembarangan memurnikan benda tak berguna. Ketiga, imbalan yang kau tawarkan harus memuaskanku, kalau tidak, aku tidak akan membantumu menyempurnakannya. Tentu saja, bolehkah saya bertanya imbalan apa yang Anda minta, senior? Tanya Ning Cheng dengan percaya diri. Selama pihak lain menginginkan imbalan, semuanya akan mudah. Dia masih memiliki beberapa ratus batu roh, jadi membayar jasa penempaan senjata jelas bukan masalah. Katakan padaku apa yang ingin kau sempurnakan dulu, lalu keluarkan bahan-bahannya. Wanita tua itu tidak meminta bayaran langsung kepada Ning Cheng, dia jelas ingin melihat apa yang sedang disempurnakan Ning Cheng sebelum membahas harganya. Ning Cheng mengeluarkan 2 taring ibel serigala tingkat 2 dan berkata, aku ingin menempa. Sebelum Ning Cheng selesai berbicara, wajah wanita tua itu berubah muram. Kau menggunakan bahan sampah seperti ini untuk membuatku memurnikan senjata. Apa kau menghinaku karena aku bukan pemurni senjata? Keluar sana. Ning Cheng tercengang. Ia tak menyangka wanita tua itu akan menyerangnya tiba-tiba. Taring ibel serigala level 2 ternyata sampah. Ini adalah barang-barang yang bahkan tak akan ia jual sembarangan di paviliun harta karun ajaib. Bagaimana mungkin barang-barang ini dianggap sampah di mata wanita tua ini? Untungnya, Ning Cheng bereaksi cepat. Ia segera menyingkirkan taring ibel serigala itu dan segera mengeluarkan tanduk unicorn, sambil berkata, karena yang kubuat adalah jarum, kupikir taring serigala akan lebih baik. Karena kau tidak menyukainya, senior, aku punya tanduk unicorn lain di sini. Saat melihat tanduk naga di tangan Ning Cheng, wanita tua itu berseru kaget dan merebutnya dengan kecepatan luar biasa. Ning Cheng memperhatikan wanita tua itu dengan sedikit gugup. Ia memperkirakan jika terjadi perkelahian, ia mungkin bukan tandingannya. Jika wanita tua itu mencoba merebut tanduk naganya, ia benar-benar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanduk naga api unicorn tingkat 4 yang baru saja mencapai tingkat 4. Dari mana kau, seorang kultivator pengumpulan Ki tingkat 8, mendapatkan harta karun seperti itu? Wanita tua itu selesai berbicara dan menatap Ning Cheng dengan saksama. Hati Ning Cheng mencelos. Ia bahkan tak repot-repot menjawab pertanyaan tentang tanduk naga itu. Ia berdiri kaget dan bertanya, senior, kau bisa melihat tingkat kultivasiku yang sebenarnya. Wanita tua itu mencibir, beraninya kau menyembunyikan tingkat kultivasimu di hadapanku dengan teknik penyembunyianmu yang buruk. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan selembar batu giok dan melemparkannya ke Ning Cheng, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu sihir penyembunyian yang sebenarnya. Ning Cheng meraih slip giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya, keringat dingin langsung bercucuran. Setelah membaca slip giok itu, ia menyadari betapa buruknya mantra penyembunyiannya sebelumnya. Teknik penyembunyian itu adalah teknik yang telah ia revisi tanpa revisi, teknik itu pasti akan sangat buruk. Namun, bahkan dengan revisinya yang sempurna, teknik penyembunyiannya tetap saja cacat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia belum mampu memanfaatkan asal mutiara Xuan Huang untuk mencapai tingkat tanpa bentuk. Layaknya besi hitam, tak peduli seberapa sering ditempa, ia takkan bisa diubah menjadi emas. Atau mungkin suatu hari nanti ia bisa mencapai level Xuan Huang Wuxiang, dan teknik kultivasi acak apapun bisa dimodifikasi oleh mutiara Xuan Huang menjadi teknik tingkat atas yang paling kuat. Tapi itu jelas bukan sekarang. Ning Cheng memindai mantra penyembunyian secepat mungkin. Mantra berbeda dengan teknik kultivasi mantra jauh lebih sederhana dan panjang. Ning Cheng memiliki ingatan yang luar biasa, dan hanya dengan memindai sekilas, ia sudah menghafal hampir semuanya. Orang lain mungkin membuat kesalahan selama berkultivasi jika mereka melewatkan beberapa detail, tetapi Ning Cheng berbeda, ia dapat memperbaiki metode kultivasinya sendiri. Aku bisa memberimu slip giok berisi teknik penyembunyian, tapi kau harus menjawab 2 pertanyaan untukku. Melihat ekspresi Ning Cheng yang menggenggam slip giok itu, wanita tua itu tahu bahwa Ning Cheng sudah terkejut dengan teknik penyembunyian ini. Ia sama sekali tidak terkejut Ning Cheng bisa melihat slip giok itu bahkan pada tahap pengumpulan Ki. Ning Cheng segera mengembalikan slip giok itu kepada wanita tua itu, sambil berkata, junior ini tidak berani mengingini slip giok teknik kultivasimu, senior. Jangan ragu untuk bertanya, dan aku akan menjawabnya semampuku. Ning Cheng bukan orang bodoh. Dia sudah tahu teknik kultivasi yang tertera di slip giok itu. Jika dia meminta wanita tua itu untuk memberikannya, bukankah dia akan berhutang budi padanya secara cuma-cuma? Bahkan jika dia menginginkan sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Wanita tua itu, yang tidak menyadari ingatan Ning Cheng yang hebat dan kemampuan memodifikasi teknik kultivasi, bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukannya?
Ning Cheng berkata dengan tegas, junior ini datang untuk meminta senior menyempurnakan senjata ajaib. Jika aku juga meminta slip giok teknik kultivasi, itu akan dianggap serakah. Mohon minta pendapat senior. Wanita tua itu, dengan sedikit rasa terima kasih, menyimpan slip giok itu dan bertanya, kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Naga api bertanduk satu ini baru saja naik ke tingkat keempat, dan kau, hanya dengan kultivasi pengumpulan Qi, bisa mendapatkan benda ini sungguh luar biasa. Lalu, apakah kau membawa kulit naga dan inti naga itu? Ning Cheng tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan kulit naga dan menumpuknya di dalam ruangan, sambil berkata, aku tidak menemukan inti naga. Mata wanita tua itu berbinar kaget. Ia tidak melanjutkan memeriksa kulit naga itu, juga tidak bertanya tentang inti naga itu. Sebaliknya, ia langsung bertanya, apa yang ingin kau sempurnakan? Aku ingin menyempurnakan senjata sihir jarum halus dengan efek penyembunyian, semakin halus semakin baik. Di saat yang sama, jarum halus ini harus memiliki metode serangan tipe S, dan bisa. Ning Cheng berhenti bersikap sopan. Ia menduga wanita tua ini pasti orang yang sangat istimewa, jadi ia hanya menceritakan semua karakteristik jarum S7 cahaya. Kau ingin memurnikan jarum S7 cahaya. Kau, seorang kultivator pengumpul Qi, benar-benar memiliki mantra tingkat tinggi seperti itu. Sepertinya kau punya rahasia yang cukup besar. Wanita tua itu menatap Ning Cheng dengan penuh arti dan berkata. Ning Cheng secara naluriah bergidik. Wanita tua ini luar biasa kuat, dia bahkan tahu tentang jarum S7 cahaya. Jika dia tahu dia memiliki mutiara Xuan Huang, bukankah dia akan mencari kematian? Melihat ekspresi Ning Cheng yang agak khawatir, wanita tua itu tersenyum tipis dan berkata, meskipun mantra tingkat Xuan cukup bagus, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, meskipun kau berhasil menempa jarum S7 cahaya menggunakan tanduk naga unicorn, efeknya akan kurang memuaskan. Material dari naga unicorn itu sangat berguna bagiku. Aku punya sengat lebah tanpa bayangan level 4, yang sangat cocok untuk menempa artefak sihir berbentuk jarum. Bagaimana kalau aku menempa sengat lebah tanpa bayangan ini menjadi jarum S7 cahaya, lalu menukarnya dengan material naga unicorn milikmu? Ning Cheng langsung tahu bahwa dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia bahkan tidak ragu sebelum berkata, seperti yang Anda perintahkan, senior, saya hanya perlu satu jarum S7 Luminaris. Wanita tua itu mengangguk, jelas puas dengan sikap Ning Cheng, lalu berkata, meskipun saya bukan pemurni senjata, saya seorang alkemis. Jika Anda memiliki pil yang perlu dimurnikan, Anda bisa datang kepada saya. Saya tidak akan meninggalkan kota Nanyuan setidaknya selama setahun. Ning Cheng sangat gembira mendengar ini, ia tidak menyangka wanita tua itu seorang alkemis. Saat pertama kali mendengar kabar itu, ia hampir memohon padanya untuk meracik pil esensi sejati. Namun, Ning Cheng akhirnya menahan diri. Ia merasa bahwa meskipun ia ingin meminta wanita tua itu untuk meracik pil esensi sejati, itu tidak bisa sekarang, setidaknya ia harus menunggu sampai ia memiliki jarum S7 cahaya. Tentu saja, aku bisa membantumu meracik pil, tapi kau harus membawa ramuan spiritualmu sendiri. Aku hanya seorang wanita tua yang jarang keluar rumah, jadi aku tidak punya ramuan spiritual untuk diberikan padamu. Setelah menerima tanduk naga dan kulit naga dari Ning Cheng, sikap wanita tua itu berubah drastis. Ning Cheng tahu bahwa meskipun wanita tua itu memiliki buah jangkrik emas, memurnikan pil esensi sejati membutuhkan selusin atau lebih jenis herba spiritual. Ia tidak bisa mengumpulkan semua herba ini dalam waktu singkat, sehingga tidak realistis untuk meminta wanita tua itu memurnikan pil tersebut. Memikirkan hal ini, Ning Cheng segera berkata, apakah senior punya slip giok atau buku pengantar tentang alkimia? Kalau ada, saya ingin meminjamnya untuk melihatnya. Kau ingin belajar alkimia? Wanita tua itu langsung mengerti maksud Ning Cheng dan bertanya dengan sedikit tidak percaya. Ning Cheng menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, ya, jika aku bisa memurnikan pil sendiri, itu akan menghemat banyak masalah di masa depan. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di bibir wanita tua itu. Ning Cheng tahu bahwa meskipun wanita tua itu tidak mengejeknya, maknanya tidak jauh berbeda dengan ejekan. Sepanjang sejarah, 8 atau 9 dari 10 kultivator ingin memurnikan pil sendiri, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi alkemis sejati. Selain bakat dan ketekunan, alkimia juga membutuhkan kesempatan. Sekalipun Anda memiliki akar spiritual yang murni dan ketekunan yang luar biasa, tanpa kesempatan, Anda tetap tidak bisa menjadi alkemis. Nada bicara wanita tua itu menjadi agak melankolis, seolah-olah ia sedang meratapi situasinya sendiri. Ning Cheng tahu bahwa kesempatan itu sudah di depan matanya, dan ia tak lagi peduli untuk mengungkapkan rahasianya. Ia berkata dengan penuh semangat, junior ini yakin bisa menjadi seorang alkemis. Junior ini tidak perlu diajari oleh senior. Aku hanya perlu senior memberiku slip giok pengantar untuk alkimia.
Wanita tua itu tersadar dari lamunannya, menatap Ning Cheng, menggelengkan kepala, dan berkata, aku memang punya slip giok alkimia dasar, tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Bukannya aku enggan melepaskannya ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun kau berpakaian dewasa, kau mungkin belum lebih dari 20 tahun, kan? Mampu berkultivasi hingga tingkat ke-8 pengumpulan Qi di usia kurang dari 20 tahun, meskipun bukan seorang jenius, tetaplah luar biasa di Pingsu. Dengan kecepatanmu saat ini, jika kau berhasil meninggalkan Pingsu di masa depan, dan dengan usahamu sendiri serta beberapa pertemuan kebetulan, kau mungkin akan mencapai tahap inti mendalam. Namun, jika kau teralihkan dan mendalami Dao Alkimia, kemungkinan besar kau hanya akan mencapai alam sejati terkondensasi. Dao Alkimia bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari hanya dengan keinginan dengarkan aku, kau tidak akan menyesalinya. Memikirkan mutiara Xuan Huangnya, Ning Cheng berkata dengan agak enggan, senior, saya yakin saya tidak akan menunda kultivasi saya. Wanita tua itu tersenyum tenang, setiap kultivator yang ingin memurnikan pil memiliki kemampuan itu. Dao pil dan dao senjata pada dasarnya adalah jalur minor, yang melayani tujuan kultivasi. Jika bukan karena kemajuan ke tingkat yang lebih tinggi, tak seorang pun akan mau memurnikan pil. Namun, semua orang dibutakan oleh jalur minor ini. Karena pada dasarnya jalur-jalur ini untuk kultivasi, mengapa tidak mengerahkan seluruh energimu untuk kultivasi? Jika suatu hari nanti kau berdiri tegak di atas yang lain, akankah ada penyuling pil yang berani memurnikan pil untukmu? Akankah ada penyuling senjata yang berani memurnikan senjata untukmu? Mendengar ini, hati Ning Cheng tiba-tiba membara. Ini pertama kalinya ia mendengar seseorang mengatakan bahwa alkimia adalah jalur minor, begitu pula pembuatan senjata. Namun, ia merasa wanita tua itu mungkin tidak salah. Jika suatu hari nanti ia berdiri di atas yang lain, alkemis mana yang tidak berani memurnikan pil untuknya? Tapi tanpa ramuan itu, bagaimana ia bisa mengamati semua gunung di bawahnya? Kegembiraan awalnya mereda sekali lagi. Seolah mengetahui pikiran Ning Cheng, wanita tua itu melanjutkan dengan tenang, pil yang benar-benar ampuh di dunia ini tidak dibuat oleh manusia, melainkan tumbuh secara alami. Jika suatu hari nanti kau bisa menemukan benda-benda spiritual yang tumbuh secara alami ini, mereka akan jauh lebih ampuh daripada pil apapun. Jika kau hanya mengandalkan pil buatan untuk kultivasi, kau tidak akan mampu menghilangkan racun dari pil tersebut dan akan selamanya menjadi sosok kelas 2. Pil hanyalah alat bantu kultivasi, bukan tujuan. Apakah senior bermaksud bahwa selama seseorang menjadi seorang kultivator, mereka tidak perlu lagi memurnikan pil? Tanya Ning Cheng bingung. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, kau hanya tidak cocok untuk alkimia. Kau hanya seorang kultivator nakal. Bahkan jika kau memiliki bakat luar biasa, lalu kenapa? Prasyarat untuk alkimia adalah memiliki banyak herba spiritual untuk berlatih, dan kedua, kau membutuhkan api alkimia dan kesempatan yang sangat baik. Kau tidak memilikinya. Jika kau hanya akan berlatih alkimia untuk maju ke tahap kondensasi sejati, maka kau salah arah. Jika kau masih ingin berlatih alkimia, kau bisa datang kepadaku ketika kau merasa kultivasimu tidak bisa lagi berkembang. Namun, aku yakin saat itu, kau tidak akan berminat untuk alkimia lagi. Ning Cheng menghela napas. Ia tahu wanita tua itu benar. Ia hanya mengandalkan mutiara Xuan Huang, dan mutiara Xuan Huang tidak bisa memunculkan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya begitu saja. Sepertinya, bahkan jika ia ingin memurnikan pil, ia tidak bisa melakukannya melalui wanita tua ini. Kembalilah 10 hari lagi untuk mengambil jarum S7 cahaya, dan aku pasti bisa memurnikannya untukmu. Melihat Ning Cheng yang sedang berpikir keras, wanita tua itu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ning Cheng dan langsung memberi perintah untuk pergi. Baiklah, adik kelas ini akan pergi. Setelah meninggalkan rumah wanita tua itu, Ning Cheng sudah mengesampingkan urusan alkimia. Bagaimanapun, bahkan jika dia belajar alkimia sekarang, dia tidak akan bisa memurnikan pil esensi sejati tepat waktu. Dia perlu menemukan cara lain untuk maju ke tahap esensi sejati. Tidak semua kultivator esensi sejati adalah seorang alkemis. Ning Cheng tidak pergi ke alun-alun Mingpu untuk menguji akar spiritualnya, ia ingin menunggu sampai ia mendapatkan jarum S7 cahaya. Terlebih lagi, setelah wanita tua itu, Ning Cheng tidak lagi percaya diri untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia hanya tinggal di penginapan untuk mengasah teknik penyembunyiannya. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, Ning Cheng tidak hanya merevisi teknik penyembunyian yang diperolehnya dari wanita tua itu, tetapi juga sepenuhnya mempelajari mantra penyembunyian baru. Pada hari ke-10, Ning Cheng bergegas ke bungalow di gang. Ia mendapati pintunya terkunci. Ning Cheng terkejut. Mungkinkah wanita tua ini, yang tampak seperti seniornya, mencoba menipunya untuk mendapatkan beberapa materi? Itu sama sekali tidak mungkin. Permisi,
Apakah Anda ke sini untuk mengambil sesuatu dari Nenek Gongsun? Sebuah suara ragu terdengar dari pintu di seberang bungalow. Ning Cheng berbalik dan melihat seorang anak laki-laki yang sangat jelek dengan bibir melengkung ke atas dan mata sipit. Ya, saya mencari Nenek Gongsun. Bolehkah saya bertanya kemana Nenek Gongsun pergi? Ning Cheng menjawab dengan cepat. Di saat yang sama, ia merasa nama Nenek Gongsun sangat familiar. Ia pernah mendengar tentangnya di bumi, tetapi ia juga tahu bahwa ini pasti bukan orang yang sama. Mendengar kata-kata Ning Cheng, bocah yang sangat jelek itu langsung menyeringai, lalu masuk ke dalam rumah, mengambil sebuah kotak kayu kecil, dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, ketika Bibi Gongsun pergi, beliau memberikan ini kepadaku. Beliau bilang semua yang kau inginkan ada di sini, dan beliau berharap kau akan bertindak sesuai kemampuanmu. Ning Cheng menerima kotak giok itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi ia agak bingung. Ia hanya meminta Nenek Gongsun untuk menempa jarum es 7 cahaya apa gunanya semua itu. Meskipun sangat ingin tahu seperti apa wujud jarum es 7 cahaya miliknya, Ning Cheng menahan kegembiraannya dan bergegas kembali ke kediamannya dengan membawa kotak kayu itu sesegera mungkin. Setelah kembali ke kediamannya, Ning Cheng pertama-tama memasang susunan perisai sebelum dengan hati-hati membuka kotak kayu. Di dalam kotak kayu itu terdapat sebuah kotak kristal kecil, dan di sebelahnya terdapat seikat barang. Ning Cheng mengabaikan seikat barang itu dan langsung mengambil kotak kristal itu dan membukanya. Sebuah jarum kecil, hampir tak terlihat oleh mata terbuka, tergeletak di dalam kotak kristal, muncul dan menghilang seolah-olah dapat lenyap kapan saja. Jarum yang sangat bagus, seru Ning Cheng takjub. Ia langsung menyadari bahwa ini jelas merupakan senjata ajaib jarum es Seven Luminaris yang melebihi ekspektasinya. Ning Cheng memegang jarum tipis di tangannya, rasa ingin menyempurnakannya membuncah di dalam dirinya. Tanpa ragu, Ning Cheng segera menutup matanya dan mulai menyempurnakan jarum tipis di tangannya. Sehari kemudian, Ning Cheng membuka matanya lagi karena terkejut, dan jarum tipis di tangannya telah menghilang. Jarum itu telah tertanam di lengan bajunya, sepenuhnya selaras dengan kehendaknya. Saat ini, Ning Cheng sama sekali tidak percaya bahwa wanita tua itu bukan seorang ahli senjata. Jarum tipis ini bahkan lebih tinggi kualitasnya daripada pedang terbangnya. Itu hanyalah senjata sihir tingkat tinggi. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menempa artefak sihir tingkat tinggi tidak menjadi pemurni artefak? Saking gembiranya, Ning Cheng lupa kalau ada sesuatu lagi di dalam kotak kayu itu dan lanjut berlatih mantra jarum es 7 tokoh dengan jarum-jarum halus di tangannya. Baru setelah ia merasa sangat lapar, ia menyadari hari lain telah berlalu. Ning Cheng sangat gembira. Dengan jarum-jarum halus ini, saat menghadapi musuh, ia bisa menggunakan 36 pedang es mendalam bersamaan dengan jarum es 7 cahaya. Bahkan seorang kultivator kondensasi sejati pun kemungkinan akan kesulitan menghindar jika disergap olehnya. Hari ini, ia akhirnya memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ning Cheng merasa semakin berterima kasih kepada wanita tua itu. Bahkan Ge Fei pantas mendapatkan lebih dari 10 batu pengumpul Qi. Bahkan 2 batu roh pun terlalu sedikit. Ning Cheng menyimpan jarum es 7 cahaya dan hendak keluar untuk makan ketika ia teringat ada benda lain di dalam kotak kayu itu. Ia segera mengambilnya, mengocoknya, dan ternyata itu adalah baju zirah bagian dalam yang sangat tipis. Ning Cheng langsung mengenalinya itu adalah baju zirah pertahanan yang terbuat dari kulit naga bertanduk satu. Ia juga mengerti apa yang terjadi wanita tua itu pasti punya banyak kulit naga, jadi ia hanya membuatkan baju zirah bagian dalam untuknya. Ning Cheng melepas pakaian luarnya, menyempurnakan baju zirah dalamnya, dan mengenakannya. Ia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Ia bahkan lebih berterima kasih kepada wanita tua itu. Ning Cheng tidak membuang kotak kayu kosong itu menurutnya, itu seperti berutang budi pada wanita tua itu. Wanita tua itu bisa saja memberinya baju zirah bagian dalam, tetapi dia melakukannya. Di saat yang sama, Ning Cheng juga merasa bahwa saran wanita tua itu sebelumnya untuk tidak mempelajari alkimia sekarang bukanlah tanpa dasar. Alun-alun Mingpu terletak di pinggiran Akademi Mingxin, yang digunakan bersama oleh Akademi dan Kerajaan Sejati Mingyi. Alun-alun ini bukan hanya luas, tetapi juga merupakan tempat pengujian akar spiritual paling terkenal di seluruh Kerajaan Sejati Mingyi. Biasanya, menguji akar spiritual di alun-alun Mingpu akan menghabiskan banyak koin emas, tetapi selama beberapa bulan terakhir, gratis. Semua orang dapat mengikuti ujian ini secara gratis karena bulan-bulan ini adalah waktu Akademi Mingxin menerima siswa baru. Jumlah orang di lapangan Mingpu terus meningkat beberapa hari terakhir ini, dan hari ini benar-benar penuh sesak. Hampir semua kultivator, termasuk banyak orang dari kota Nanyuan, telah tiba. Hari ini adalah hari Akademi Mingxin menerima murid selama akar spiritual seseorang memenuhi persyaratan dan lulus ujian, mereka dapat masuk ke Akademi Mingxin. Ning Cheng mengikuti kerumunan ke aula pengujian akar spiritual di alun-alun Mingpu.
Hari ini, ia telah melepas topi kultivator yang menutupi wajahnya. Namun, pakaiannya yang sengaja dibuat membuatnya tampak lebih tua, dan bahkan janggutnya tampak agak lapuk. Karena hari ini adalah hari seleksi calon siswa Akademi Mingxin, tidak banyak orang di aula uji akar spiritual. Kebanyakan orang sudah menjalani uji akar spiritual. Ning Cheng pernah melihat artefak pengujian akar spiritual sebelumnya. Ia langsung berjalan ke artefak tersebut dan berkata kepada penanggung jawab pengujian, "Saya ingin menguji akar spiritual saya." "Letakkan tanganmu di alur itu dan alirkan sejumlah energi sejati," kata orang yang bertugas menguji akar spiritual itu dengan lemah. Ning Cheng tidak banyak bicara, langsung memasukkan tangannya ke dalam slot pengujian sambil menyalurkan energi internal ke dalamnya. 4 garis kuning tipis muncul dari pilar kristal, perlahan namun tak henti-hentinya. Ning Cheng menarik tangannya ketika keempat garis itu telah naik sekitar 3 atau 4 kaki. Orang yang menguji akar spiritual sama sekali mengabaikan tipuan kecil Ning Cheng dan dengan malas melemparkan plakat kayu, bertuliskan, "Akar spiritual campuran 4 elemen, memenuhi syarat untuk masuk." "Terima kasih. Bolehkah saya bertanya apa 4 akar spiritual saya?" Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Ia segera meraih token giok itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan bertanya. Hanya dia yang tahu kebenarannya awalnya ia adalah akar spiritual campuran 3 elemen, tetapi setelah setengah tahun, ia telah menjadi akar spiritual campuran 4 elemen. Orang yang menguji akar spiritual melirik Ning Cheng dengan jijik, "Jika kamu memenuhi syarat untuk dipilih, kamu tidak perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Aku hanya bertanggung jawab untuk menguji apakah kamu memenuhi syarat untuk masuk. Kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk masuk akademi. Implikasinya adalah akar spiritual Anda sangat murahan, namun Anda masih berani bertanya akar spiritual macam apa itu." Ning Cheng mengabaikan pria yang menguji akar spiritualnya berdebat dengan orang seperti itu hanya buang-buang napas. Orang yang menguji akar spiritual Ning Cheng jelas tidak berhenti di situ, terus menggerutu di belakang Ning Cheng, mereka pikir mereka adalah saudara Yue, Toy. Di seluruh Pingsu, punya 2 orang jenius seperti Yue Yuanhua dan Yue Ying saja sudah luar biasa, kan? Mana mungkin ada yang ketiga? Perbandinganmu itu tidak tepat, seseorang langsung membalas. Ning Cheng tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong orang ini dan mempercepat langkahnya untuk meninggalkan aula pengujian akar roh. Kerumunan di lapangan Mingpu semakin besar, dengan lebih banyak orang yang sudah memasuki Akademi Mingxin. Ning Cheng mengikuti kerumunan itu ke pintu masuk Akademi Mingxin, hanya untuk mendapati bahwa orang-orang ini hanya memegang token kayu mereka tanpa ada yang memeriksanya. Ia berasumsi bahwa tidak diperlukan token untuk memasuki Akademi Mingxin, tetapi kemudian ia melihat beberapa orang terpental di gerbang. "Berani masuk Akademi Mingxin tanpa papan kayu? Enyahlah!" Seorang penjaga di gerbang Akademi mencibir dan berteriak. Ning Cheng kemudian menyadari bahwa ada sebuah formasi di pintu masuk Akademi. Ia mengambil plakat kayu di tangannya dan memeriksanya itu memang sebuah bendera formasi yang sangat sederhana. Bendera sederhananya memiliki 4 garis tipis terukir di atasnya, mungkin menunjukkan bahwa ia memiliki 4 cabang akar spiritual. Akademi Mingxin tampaknya tidak jauh lebih besar daripada Akademi Changqin. Begitu masuk, Ning Cheng langsung merasakan perbedaannya. Energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di Akademi Changqin, menunjukkan adanya formasi pengumpul roh di sekitar Akademi Mingxin. Area energi spiritual yang luas di sekitar kota Nanyuan telah diserap oleh Akademi Mingxin. Kegiatan seleksi siswa seperti itu biasa terjadi di akademi manapun, tetapi Akademi Mingxin kali ini berskala lebih besar. Ning Cheng pernah berpartisipasi sebelumnya dan terpaksa mundur sejak awal. Ia hanya ingin melihat apakah An Yi baik-baik saja. Mengingat akar spiritual An Yi, ia tentu memenuhi syarat untuk hadir dalam acara ini. Dengan begitu banyak orang yang berdesakan di alun-alun yang luas itu, Ning Cheng tidak perlu menyembunyikan dirinya sama sekali tidak akan ada seorang pun yang memperhatikannya. Sementara itu, Ning Cheng juga memperhatikan bahwa terdapat 3 ruang terbuka di depan mimbar di alun-alun Akademi Mingxin, yang dipisahkan oleh 3 garis berwarna berbeda. Setiap orang yang datang ke alun-alun berdiri di luar 3 garis berwarna ini tidak ada yang berani berdiri di dalam garis berwarna di depan mimbar. Ning Cheng menduga ini adalah aturan lain yang tidak ia ketahui, tetapi untungnya, seperti banyak orang lain, ia tidak hadir untuk berpartisipasi dalam seleksi. Berdiri bersama mayoritas pasti akan mencegah masalah. Butuh lebih dari setengah jam sebelum orang-orang mulai naik ke peron. Ning Cheng segera melihat Lan Yinyu yang berjalan di tengah, menunjukkan bahwa statusnya di Akademi Mingxin hanya rata-rata. Memimpin jalan adalah seorang pria berwajah persegi berjubah abu-abu, dengan penampilan kasar dan sikap yang tampak sembrono. Ning Cheng tahu ini hanyalah kedok. Pria ini, yang berada di garis depan, kemungkinan besar adalah dekan Akademi Mingxin. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang sangat anggun menurut Ning Cheng, keduanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh melampaui Lan Yinyu. Begitu peron penuh,
Ning Cheng mengerutkan kening, ia tidak melihat An Yi. Meskipun demikian, Ning Cheng tidak cemas. Ia juga tidak melihat murid-murid lain, termasuk murid dengan akar spiritual emas dari pertemuan sebelumnya. Setelah semua orang duduk, Lan Yinyu melangkah maju untuk berbicara. Lan Yinyu berjalan ke depan panggung, melirik kerumunan yang padat di alun-alun, lalu berkata dengan suara lantang, "Saya yakin orang-orang paling berprestasi di seluruh Pingzu berkumpul di sini hari ini. Banyak dari Anda mungkin sudah tahu bahwa ini bukan hanya Akademi Mingxin yang merekrut siswa. Benar, kali ini Akademi Mingxin sedang merekrut untuk Akademi Bintang 5 di Huazu. Meskipun banyak orang yang datang ke sini sudah tahu bahwa Akademi Bintang 5 di Huazu sedang mencari seseorang, mereka masih sangat antusias ketika Lan Yinyu mengonfirmasinya lagi, seolah-olah mereka akan terpilih untuk pergi ke Huazu." Setelah kebisingan di bawah sedikit mereda, Lan Yinyu kembali berbicara, "Karena Akademi Bintang 5 memiliki persyaratan penerimaan yang sangat ketat, para siswa tidak hanya membutuhkan akar spiritual yang unggul, tetapi mereka juga harus kuat. Meskipun semua orang di sini adalah yang terbaik di Pingzu, hanya sekitar 50 orang yang bisa masuk ke Huazu. Dan mereka yang benar-benar dapat dipilih oleh Akademi Bintang 5 mungkin kurang dari 10. Semua orang tahu ini kenyataan jika semudah itu untuk masuk ke Akademi Bintang 5 Huazu, tempat itu tidak akan disebut Akademi Bintang 5. Tapi jangan berkecil hati, semuanya. Pingzu adalah negeri yang kaya akan orang-orang dan sumber daya yang luar biasa, dan kita juga punya murid-murid terbaik. Ada beberapa Akademi Bintang 3 di Pingzu, tapi saya yakin tidak ada yang sekuat Akademi Mingxin kita. Ini karena kita sudah menemukan 4 murid dengan akar spiritual murni, termasuk 2 murid dengan akar spiritual unik yang dominan. Bahkan Akademi Bintang 5 di Huazu pun tidak berani mengatakan mereka punya 2 murid dengan akar spiritual unik yang dominan." Perkataan Lan Yinyu menyebabkan keributan lain, membangkitkan berbagai emosi, termasuk iri hati dan cemburu. Jadi, ketika Akademi Mingxin menyeleksi siswa, bukankah jumlah maksimal 46 sudah cukup? 46. Jangan bermimpi. Selain beberapa murid dengan akar spiritual murni ini, Akademi Mingxin juga memiliki 10 murid inti, dan selain 10 murid inti tersebut, ada beberapa murid lain dengan bakat yang sangat tinggi. Untungnya kita punya 30 tempat untuk berpartisipasi. Berbagai diskusi muncul. Tak seorang pun menyangka bahwa dengan begitu banyak orang yang bersaing memperebutkan 50 tempat, bahkan tanpa sedikit akar spiritual murni itu, mungkin giliran mereka belum tiba. Semuanya, harap tenang. Selain memilih 50 orang untuk pergi ke Huazu, Akademi Mingxin kita juga perlu merekrut siswa. Kita merekrut 1000 siswa kali ini, jadi semua orang punya kesempatan. Alun-alun menjadi sunyi sekali lagi, dan semua orang berpikir bahwa meskipun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk pergi ke Akademi Bintang 5 di Huazu, tinggal di Akademi Bintang 3 di Mingxin akan sama baiknya. Bagi yang memiliki akar spiritual primer dan tidak lebih dari 3 akar spiritual sekunder, silakan melangkah ke garis berwarna pertama. Begitu Lan Yinyu selesai berbicara, hampir 3000 orang memasuki barisan berwarna pertama. Ning Cheng kemudian mengerti apa fungsi barisan berwarna itu, yaitu untuk menyeleksi siswa. Bagi yang belum lolos ke barisan berwarna pertama, jangan khawatir, akan ada seleksi tambahan nanti. Nah, bagi yang akar spiritual utamanya berwarna kuning dan tingginya mencapai 5 kaki, silakan masuk ke barisan berwarna kedua. Lan Yinyu tak lupa menghibur sebagian besar siswa yang datang ke Akademi Mingxin untuk mengikuti seleksi. Beberapa siswa ini telah menempuh perjalanan selama hampir setengah tahun, dan mereka pasti akan sangat kecewa jika tidak berkesempatan untuk terpilih. Dari 3000 siswa dalam barisan berwarna pertama, hanya sedikit di atas 100 yang memasuki barisan berwarna kedua. Ning Cheng menghela napas lega meskipun ia tidak memiliki akar spiritual utama, keempat akar spiritual sekundernya sudah lebih dari 4 kaki panjangnya. Ning Cheng sudah kehilangan minat untuk menonton seleksi selanjutnya. Ia tahu bahwa proses seleksi masih berlangsung. Saat ini, sebagian besar orang di Akademi Mingxin sedang menonton seleksi murid, dan inilah saatnya baginya untuk pergi mencari An Yi. Ning Cheng dengan hati-hati keluar dari kerumunan dan perlahan meninggalkan alun-alun pemilihan. Seperti yang diduga, sebagian besar orang dari Akademi Mingxin sudah pergi ke alun-alun akademi. Ning Cheng berada jauh dari alun-alun akademi, dan dia tidak bertemu siapapun. Ning Cheng sangat gembira dan sedang memikirkan arah mana yang harus dituju untuk menemukan An Yi ketika tiba-tiba sebuah tatapan samar menyapunya. Tatapan ini membawa sedikit niat membasmi yang dingin, membuat Ning Cheng hampir membeku. Dalam sekejap, Ning Cheng mengerti apa yang terjadi, dan dalam hati mengutuk dirinya sendiri atas kebodohannya. Ini bukan tatapan, ini adalah indera ilahi. Ini adalah Akademi Bintang 3 Mingxin, yang jelas merupakan rumah bagi para kultivator pendirian yayasan. Para kultivator pendirian yayasan dapat memproyeksikan indera ilahi mereka keluar, dan baginya untuk muncul di sini sendirian, alih-alih di alun-alun akademi, sudah mencurigakan.
Alasan mengapa bibi Ji Luofei mampu menemukan dia dan Ji Luofei bukanlah karena keberuntungan, tetapi karena bibinya adalah seorang kultivator pendirian fondasi, yang indera kedewaannya dapat menjangkau jarak yang sangat jauh. Tepat ketika Ning Cheng sangat cemas, seorang gadis bergaun merah muda, yang kultivasinya berada di tingkat ke-6 pengumpulan Qi, berjalan ke arahnya dari kejauhan. Tanpa ragu, Ning Cheng menghampirinya, berkata dengan ekspresi terkejut, "Kakak senior, aku sungguh tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Gadis itu jelas tidak menyangka akan dihentikan oleh siapapun. Ia menatap kosong ke arah Ning Cheng, yang tidak dikenalnya. Ning Cheng segera berkata, "Kakak senior, namaku Ning Xiao Cheng dari Divisi Kedokteran. Aku pernah melihatmu dari kejauhan dan tak pernah bisa melupakanmu. Kali ini, Akademi Mingxin kami akan membawa siswa-siswa berbakat ke Huazu, dan aku tidak melihatmu di alun-alun. Jadi, aku takut kalau kau pergi ke Huazu, aku bahkan tak akan sempat berbicara denganmu lagi, jadi aku datang tanpa malu-malu untuk menemuimu." Setelah Ning Cheng selesai berbicara tanpa berkedip, ia menyadari bahwa gadis di depannya sama sekali tidak jelek. Bukan hanya cantik, wajahnya juga kemerahan, dan matanya bahkan memancarkan sedikit cahaya musim semi. Ah! Gadis bergaun merah itu tampak terkejut mendapati dirinya diam-diam dikagumi oleh seorang pria tampan. Meskipun ia tidak mengenal Ning Cheng, kata-katanya memberinya rasa puas. Yang terpenting, pria yang sangat tampan ini berasal dari divisi farmasi. Sebenarnya, aku masih belum tahu siapa nama kakak perempuanku. Saat Ning Cheng mengatakan ini, dia merasakan aura kedewaan masih berputar di sekelilingnya. Ning Cheng diam-diam merasa beruntung. Jika dia tidak menerima bantuan dari Mutiara Xuan Huang, dia mungkin tidak akan tahu bahwa seseorang sedang memindainya dengan indera kedewaannya. "Nama saya Suzu. Apakah Anda benar-benar dari divisi kedokteran?" Rona merah di wajah wanita itu sedikit memudar, tetapi daya tarik di matanya tetap ada. Namun, nadanya mengandung sedikit kejutan, menunjukkan bahwa divisi kedokteran sangat diminati. Di Akademi Mingxin, Ning Cheng hanya tahu satu cabang departemen kedokteran. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bilang dia dari departemen kedokteran. Setelah Suzu bertanya, dia langsung membenarkan, "Tentu saja. Hubungan saya dengan kakak senior Yin Wenguang sangat baik, dan saya banyak mendapat bimbingan darinya." "Kau benar-benar punya hubungan baik dengan kakak senior Wenguang." Saat ini, ekspresi Suzu tak lagi sekadar terkejut bahkan tersirat rasa tersanjung. Ning Cheng, pria setinggi itu, ternyata menyukainya. Ning Cheng langsung berkata, "Ya, bakatku memang biasa saja. Aku takut kau akan meninggalkan Akademi Mingxin, jadi aku bergegas mencarimu. Kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Suzu melihat sekeliling dan tiba-tiba berbisik kepada Ning Cheng, "Aku juga tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Bagaimana kalau kita ke rumahku dan bicara?" Setelah mengatakan itu, Suzu benar-benar menggenggam tangan Ning Cheng. Ning Cheng tidak menyangka akan ada gadis yang begitu proaktif, dia terlalu mudah tergoda. Untungnya, aura kedewaan samar di baliknya akhirnya menghilang. Suzu, menggandeng tangan Ning Cheng, berbelok beberapa kali dan memasuki area perumahan. Hampir tidak ada siswa yang terlihat di sana, dan Suzu tiba-tiba merapatkan tubuhnya ke Ning Cheng. Wangi dan kelembutan seorang wanita tercium, menyebabkan Ning Cheng tanpa sadar minggir. "Kenapa kamu menyukaiku?" Suzu bergerak semakin dekat, nadanya menjadi agak lengket. Meskipun Ning Cheng pernah menjalin hubungan sebelumnya, ia tidak pernah memanfaatkan Tian Muan dengan cara apapun. Pengetahuannya tentang hubungan pria dan wanita hanya sebatas pemahaman, ia belum pernah benar-benar melakukan apapun dengannya. Saat Suzu menghubunginya, Ning Cheng, di usianya yang begitu energik, langsung merasakan suhu tubuhnya naik. Namun, Ning Cheng langsung menahan nafsunya, dan di saat yang sama, ia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Saat pertama kali melihat Suzu, wajahnya sedikit memerah, dan ada sedikit nafsu di sudut matanya, ia pasti baru saja berhubungan intim dengan seorang pria. Ning Cheng tidak perlu bertanya untuk tahu bahwa Suzu adalah orang dengan kehidupan pribadi yang sangat mewah. Sementara semua orang fokus pada seleksi Akademi Bintang 5, ia bersembunyi di kamarnya dan diam-diam bertemu dengan orang lain. Hehe, merasakan ketidaktahuan Ning Cheng akan hal semacam ini, Suzu terkikik, hatinya semakin gatal. Ning Cheng tampak agak lapuk, berjanggut, namun ia tidak terlalu tua. Terlebih lagi, penampilannya yang agak lapuk ini semakin menarik baginya, ditambah dengan auranya yang luar biasa bersih. Ia telah bertemu banyak kultivator, tetapi tak seorang pun yang memiliki kemurnian seperti Ning Cheng. Lagi pula, dia belum pernah bersama seorang pemuda polos yang diam-diam mengaguminya, terutama pemuda dari Departemen Alkimia paling menarik di Akademi Mingxin. Jika dia menjalin hubungan dengan Ning Xiao Cheng, dia juga bisa meminta Departemen Alkimia untuk memurnikan beberapa ramuan spiritual untuknya. "Pergi ke kamarku." Nada bicara Suzu agak terburu-buru,
seolah dia tidak sabar. Ning Cheng dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, kakak senior Suzu, apakah semua murid perempuan Akademi Mingxin tinggal di sini? Suzu jelas tidak tertarik dengan topik itu, dan hanya berkata dengan santai, tidak, masuklah lebih jauh dari sini. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, 3 orang mendekat. Ning Cheng langsung senang melihat mereka. Ia mengenali ketiganya. Lu Xue dan Yong Guyun berjalan di kedua sisi, dan yang di tengah tak lain adalah gadis bergaun kain itu. Namun, pakaiannya bukan lagi gaun kain, melainkan gaun ungu. Mereka bertiga tercengang saat melihat Ning Cheng dan Su Zu berpelukan bersama. Itu kamu, Ning Cheng, seru Lu Xue kaget. Ia terkejut karena mengetahui sebagian cerita di balik hilangnya Ning Cheng. Yong Guyun bahkan lebih terkejut. Ia tahu lebih banyak daripada Lu Xue dan samar-samar tahu bahwa hilangnya Ning Cheng disebabkan oleh Lan Yinyu yang memaksanya turun dari pesawat ruang angkasa. Ning Cheng, seorang kultivator pengumpulan Qi tahap 4, pasti akan mati jika terlempar dari ketinggian seperti itu. Mengapa ia masih di sini? Karena Ning Cheng masih di sana, mereka berdua bahkan melupakan fakta bahwa Ning Cheng dan Su Zu sedang berpelukan. Ketika gadis berok kain itu melihat Ning Cheng, wajahnya berseri-seri karena terkejut sekaligus gembira. Ia merasa agak bersalah terhadap Ning Cheng. Ia telah meminta kakaknya untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Ia sudah mendengar dari kakaknya bahwa Ning Cheng menginginkan jepit rambut mutiara itu karena ia merindukan adiknya. Di sisi lain, Ning Cheng hanya menyukainya, dan rasa sukanya telah mencuri kerinduan Ning Cheng terhadap adiknya. Terlebih lagi, ia mendengar dari kakaknya bahwa pria ini tidak akan pernah bertemu adiknya lagi. Kamu juga di sini. Gadis dengan rok kain itu terkejut dan menjadi orang pertama yang melangkah maju untuk menyambut Ning Cheng. Mendengar kata-kata gadis berok kain itu, Lu Xue dan Yong Guyun langsung bereaksi, raut wajah mereka berubah bersamaan. Mereka segera melangkah maju dan meraih gadis itu, sementara Yong Guyun bertanya dengan nada mendesak, adik Yu Ying, bagaimana kau bisa mengenalnya? Mendengar kata-kata Yong Guyun, Ning Cheng akhirnya mengerti bahwa 2 orang jenius dengan akar spiritual unik dan murni yang muncul di Akademi Mingxin adalah gadis bergaun kain ini dan saudara laki-lakinya yang tampak jujur. Karena namanya Yue Ying, saudara laki-lakinya pasti bernama Yue Yuanhua. Saat melihat Lu Xue dan Yong Guyun, wajah Su Zu sedikit memucat. Dia kemudian melepaskan Ning Cheng dan berkata, Su Zu menyapa kakak senior Lu Xue dan kakak senior Yong Guyun. Wajah Yong Guyun muram, dan ia mengabaikan Su Zu. Lu Xue berkata dengan dingin, Su Zu, kau pergi dulu. Ini bukan urusanmu. Kalau kau ingin mencari Ning Cheng, cari saja dia setelah kau selesai mengurus urusannya. Su Zu melirik Ning Cheng, lalu membungkuk sedikit pada Lu Xue dan Yong Guyun sebelum cepat-cepat berjalan melewati mereka dari samping. Meskipun Yong Guyun juga berada di tingkat ke-8 kultivasi pengumpulan Qi, ia tidak memiliki indera ilahi, dan kultivasi Lu Xue bahkan lebih rendah lagi. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Su Zu belum pergi jauh. Ia hanya berbelok di sudut dan bersembunyi di balik dinding. Ning Cheng memiliki indera ilahi, tetapi ia tidak menyia-nyiakannya untuk mencoba merasakan Su Zu. Melihat Su Zu berjalan pergi, Yong Guyun berkata dengan lembut kepada Yue Ying, adik Yue Ying, apakah kamu tahu siapa wanita yang baru saja pergi itu? Yue Ying menggelengkan kepalanya dengan bingung, bertanya-tanya siapa orang yang baru saja pergi itu dan apa hubungan mereka dengannya. Dia kupu-kupu malam di Akademi Mingxin, tempat banyak sekali gigolo. Dia benar-benar kotor. Pria yang kau kenal bernama Ning Cheng. Dia suka bergaul dengan wanita cantik. Adik perempuan kita, An Yi, hampir tertipu olehnya sebelumnya. Untungnya, dia bertemu Lu Xue tepat waktu, yang menyelamatkannya dari bencana. Kalau tidak, Akademi Mingxin kita hanya akan memiliki 3 murid akar spiritual murni yang tersisa. Jadi, dia pasti punya motif tersembunyi untuk mendekatimu. Jangan tertipu oleh omongannya yang manis, kata Yong Guyun tanpa ampun di hadapan Ning Cheng. Menurut Yong Guyun, Ning Cheng jauh dari kata tampan. Satu-satunya alasan ia bisa memenangkan hati An Yi adalah melalui kata-kata manis. Oleh karena itu, sepertinya adik junior Yue Ying juga mungkin tertipu dengan cara yang sama. Adapun keterlibatan Ning Cheng dan Su Zu, itu hanya karena mereka adalah orang yang sama. Lu Xue menambahkan setuju, kakak senior Guyun benar, Su Zu memang memiliki banyak kekasih pria. Setelah selesai berbicara, Lu Xue menatap Ning Cheng dan berkata, Ning Cheng, sebenarnya aku tidak punya perasaan buruk padamu sebelumnya, tapi apa yang kulihat hari ini sungguh mengecewakanku. Mata Su Zu merah dan wajahnya memerah. Jangan bilang kau tidak melakukan apapun padanya. Semua orang tahu apa yang terjadi, dan aku tidak ingin mengatakannya. Tapi aku benar-benar tidak ingin kau berhubungan dengan adik junior An Yi. Kau tahu dalam hatimu bahwa kau dan An Yi adalah 2 orang yang berbeda. Mendengar ini, Su Zu, yang bersembunyi di samping, memucat dan sedikit gemetar.
Ia dan Ning Cheng benar-benar polos. Ia memang agak gembira ketika mengetahui bahwa Ning Cheng menyukainya. Karena di antara semua orang yang berinteraksi dengannya di Akademi Mingxin, tak satu pun dari mereka yang benar-benar menyukainya. Mereka semua hanya ingin tidur dengannya. Awalnya ia berniat membawa Ning Cheng ke kamarnya dan berhubungan dengannya, lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan cairan spiritual. Kemudian, setelah mengetahui bahwa Ning Cheng masih perawan, ia bahkan mulai menaruh perasaan tulus padanya. Selama ini ia hidup dalam kebohongan, tetapi kini ia menyadari betapa hina dirinya di mata orang lain. Ah, Yue Ying tampak tak percaya. Perkenalannya dengan Ning Cheng sama sekali tidak disengaja. Tidak, sepertinya bukan tidak disengaja. Ia ingat bahwa ia sepertinya melihat bunga manik-manik terlebih dahulu, lalu orang bernama Ning Cheng ini berinisiatif untuk membeli bunga manik-manik itu. Oh, ngomong-ngomong, adikku kemudian bercerita bahwa setelah membeli bunga-bunga manik-manik itu, dia tidak langsung pergi, melainkan berlama-lama di depan kios aslinya. Mungkinkah dia tahu adikku akan pergi ke sana? Dan apakah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatiku? Kalau begitu, rencana jahat orang ini sungguh mengerikan. Rasa bersalah yang sedikit kurasakan terhadap Ning Cheng sebelumnya telah memudar. Wajah Ning Cheng memucat, dan ia berkata dengan nada dingin, "Aku tidak tahu siapa Suzu, tapi aku tahu dia bukan orang yang bersih ketika membicarakan orang lain di belakangnya. Kalaupun Suzu punya banyak kekasih, apa urusanmu? Apa urusanmu dengan Suzu, lalu dengan An Yi? Aku senang berteman dengannya, apa itu tidak boleh? Kau ingin aku berteman denganmu, tapi aku tidak mau, apa itu tidak apa-apa?" Ning Cheng meremehkan Suzu karena gaya hidupnya yang dekaden, tetapi dia lebih tidak menyukai Yong Guyun. "Kau sedang mencari kematian." Ekspresi Yong Guyun berubah, dan pedang terbang di pinggangnya muncul di tangannya, sementara niat membasmi memenuhi udara. Ning Cheng sangat kesal. Jika mereka ada di luar, dia pasti sudah menebasnya dengan pedang. Yong Guyun bukan tandingannya. "Kakak senior Yong, jangan lakukan itu." Yue Ying cepat melangkah maju untuk menghentikan Yong Guyun. Yong Guyun tampak peduli dengan pendapat Yue Ying. Melihat Yue Ying melangkah maju, ia menundukkan wajahnya dan tidak melanjutkan langkahnya. Melihat Yong Guyun tidak melanjutkan serangannya, Yue Ying menghela napas lega dan segera berkata kepada Ning Cheng, kakakku bilang kau orang yang sangat baik. Meskipun kakakku belum banyak pengalaman, dia bukan orang bodoh. Kau bukan dari Akademi Mingxin, dan jika kau di sini bukan untuk mengikuti seleksi Akademi Mingxin, kau harus segera pergi." Ning Cheng tidak ada di sana untuk berkelahi, jadi tentu saja ia tidak akan terus memprovokasi Yong Guyun. Setelah Yue Ying berbicara, ia segera berkata, "Adik perempuan, aku sedang mencari sepupuku, An Yi. Apa kau tahu di mana dia? Kau masih berani mencari An Yi? Aku akan segera memberitahu Master Lan dan memastikan kau tidak pernah meninggalkan Akademi Mingxin lagi," kata Yong Guyun tegas. Yue Ying buru-buru berbicara sebelum Ning Cheng sempat berkata, "Kakak senior An Yi sudah pergi ke alun-alun Akademi. Dia seharusnya sudah di peron sekarang. Kau bisa menemuinya nanti." Ning Cheng menduga ia dan An Yi telah saling merindukan. Ia segera menggenggam tangannya, berterima kasih kepada Yue Ying, lalu berbalik dan bergegas pergi. Ia sudah terekspos, dan jika An Yi aman dan sehat, ia harus segera meninggalkan kota Nanyuan. Jika tidak, setiap menit yang berlalu akan meningkatkan bahaya. Begitu Yong Guyun menyampaikan berita kemunculannya di kota Nanyuan kepada Lan Yinyu, dia tidak akan bisa pergi. Melihat Ning Cheng pergi dengan cepat, Yong Guyun berkata dengan sedikit kesal, "Adik Yu Ying, lain kali kau bertemu dengan orang mesum yang tak tahu malu seperti itu, janganlah berhati lembut. Kalau tidak, kau akan selalu menderita. Orang seperti ini hina dan tak tahu malu, dan aku tidak tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dia hancurkan." Yue Ying sedikit tersipu dan berkata, "Aku mengerti, kakak senior Yong. Terima kasih sudah memberiku muka tadi." Yong Guyun tersenyum tipis dan berkata, "Lebih baik dia tidak pergi ke An Yi. Kalau dia berani pergi ke An Yi, dia sama saja mencari mati." Master Lan mencoba membasminya terakhir kali, tapi entah bagaimana dia lolos. Kali ini, kalau dia pergi mencari An Yi, Master Lan pasti ada di sana. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Yue Ying menatap Yong Guyun dengan heran. Ia tak menyangka meskipun Yong Guyun tidak bergerak, ia berharap Tuan Lan akan membasmi Ning Cheng. Haruskah ia memanggil Ning Cheng kembali? Lu Xue menghindari konfrontasi langsung dengan Ning Cheng karena dua alasan. Pertama, Ning Cheng mengenal Le Bohong, dan ia tidak ingin bertindak terlalu jauh, setidaknya tidak di depan Ning Cheng. Kedua, ia tahu An Yi masih sangat bergantung pada Ning Cheng. Karena itu, ia tidak memberitahu An Yi tentang dugaan kematian Ning Cheng. Ia hanya tidak menyangka Ning Cheng tidak hanya akan selamat, tetapi juga akan mengikutinya ke kota Nanyuan seperti lintah yang gigih. Melihat ekspresi Yue Ying, ia segera berkata, "Saudari junior Yue Ying, sebenarnya saudari senior Gu Yun tidak melakukan kesalahan apapun.
Jika Ning Cheng tetap di sini, dia pasti akan membasmi lebih banyak gadis tak berdosa. Contohnya kamu, jika kamu tidak masuk Akademi Mingxin, kamu mungkin telah ditipu olehnya. Yue Ying sedikit tersipu, tapi kali ini ia tidak membantah. Jika kakaknya menemukan Ning Cheng, ia mungkin akan pergi untuk berterima kasih. Bukankah itu akan membuat mereka saling mengenal? Lagi pula, ia sama sekali tidak membenci Ning Cheng. Sebaliknya, ia semakin mengaguminya karena sikapnya yang sedikit dingin. Ning Cheng mempercepat langkahnya dan segera tiba di alun-alun utama lagi, menerobos kerumunan. Kali ini, Ning Cheng melihatnya dengan jelas. Ia melihat An Yi duduk di tepi panggung, bersama Yu Hongfeng dan Yue Yuanhua. Dibandingkan dengan Yue Yuanhua dan Yu Hongfeng, An Yi tampak agak lesu, duduk di sana dengan kepala tertunduk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Namun, Ning Cheng merasa lega. An Yi sudah mencapai tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Setelah akar spiritual murni dipupuk secara khusus, kecepatan kemajuannya memang luar biasa cepat. Ning Cheng tahu batas kemampuannya sendiri. Jika dia tidak memiliki ratusan batu spiritual dan menemukan mata air spiritual, dia pasti tidak akan bisa mencapai tingkat ke-8 pengumpulan Qi hanya dalam waktu setengah tahun. Ini jelas menunjukkan bahwa An Yi memang memiliki akar spiritual kayu murni, dan statusnya juga cukup baik. Setidaknya An Yi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ning Cheng menghela napas lega, dan alih-alih berlama-lama, ia berbalik dan mempercepat langkahnya menuju pintu. Jika An Yi benar-benar memiliki akar spiritual yang murni, maka jalannya ke depan pasti akan mulus, tanpa perlu dikhawatirkan lagi. Mulai sekarang, ia hanya perlu mengurus dirinya sendiri. Ning Cheng berhenti bahkan sebelum mencapai gerbang. Ia melihat gerbang utama tertutup, hanya ada pintu samping yang mengarah keluar, dan dua orang yang hendak keluar dihentikan oleh penjaga. Ning Cheng memperhatikan dari kejauhan saat kedua orang yang berhenti itu berdebat cukup lama dengan penjaga, tetapi akhirnya berbalik dengan lesu. Teman-teman, apakah kita tidak boleh pergi dari sini? Ning Cheng dengan cepat menghentikan keduanya yang berbalik dan bertanya. Mereka yang bukan dari Akademi Mingxin baru bisa keluar setelah proses seleksi, kata salah satu dari mereka kepada Ning Cheng dengan nada kesal, karena menyadari bahwa Ning Cheng bukan dari Akademi Mingxin. Hati Ning Cheng mencelos. Saat ia sedang memikirkan cara untuk keluar, sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar, Ning Xiaocheng, ayo pergi, ikut aku. Ning Cheng menoleh dan melihat senyum Suzu yang begitu cerah. Ia langsung gembira dan cepat-cepat berkata, tentu saja. Suzu secara alami menggenggam tangan Ning Cheng dan mempercepat langkahnya. Ketika mereka hampir sampai di pintu, ia berkata, tahukah kau? Kakak senior Lu Xue memintaku untuk membantunya membeli beberapa barang dari paviliun Pil Feiyan. Kukatakan padamu, kakak senior Lu Xue pasti bisa pergi ke Huazhu kali ini. Ia bahkan mungkin terpilih oleh Akademi Bintang 5. Jika kakak senior Lu Xue terpilih oleh Akademi Bintang 5, ia pasti tidak akan melupakanku saat ia kembali nanti. Ning Cheng agak bingung. Ia yakin Lu Xue tidak akan meminta Suzu membeli apapun. Sikap Lu Xue terhadap Suzu sungguh menjijikkan, seolah-olah ia sedang melihat hama bagaimana mungkin ia membiarkan Suzu membantunya membeli sesuatu. Keduanya sudah sampai di pintu. Sebelum penjaga gerbang sempat berbicara, Suzu menyapanya sambil tersenyum, Saudara Han, hari ini banyak orang. Anda pasti sangat lelah. Ngomong-ngomong, saya ada urusan. Penjaga gerbang pernah melihat Suzu sebelumnya. Ia terkejut karena Suzu tahu nama keluarganya Han, jadi ia segera menjawab, tidak masalah, tolong jaga diri. Saat penjaga gerbang berbicara, Suzu telah menarik Ning Cheng keluar dari gerbang Akademi Mingxin. Suzu berjalan cepat, dan dalam waktu singkat dia memimpin Ning Cheng melintasi lapangan Mingpu. Ning Cheng mengerti bahwa Suzu membantunya dengan mengeluarkannya dari Akademi Mingxin. Meskipun Ning Cheng tidak tahu bagaimana Suzu tahu dia meninggalkan Akademi Mingxin, dia tetap sangat berterima kasih, dan bahkan sedikit malu, dia berkata, kakak senior Su, aku sebenarnya bukan dari Akademi Mingxin. Sebelum Ning Cheng selesai berbicara, Suzu memotongnya, kita tidak usah bahas ini. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kudengar dari Yong Guyun bahwa dia akan memberi tahu Tuan Lan. Ning Cheng tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berkata, terima kasih, kakak senior Su. Jika kakak senior Su bisa mengesampingkan urusannya dan fokus pada kultivasi, dia mungkin bisa maju ke alam kondensasi. Ini adalah tanda terima kasihku kepadamu. Aku akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, Ning Cheng memasukkan bungkusan kecil ke tangan Suzu, berbalik dan segera menghilang. Saat Suzu memperhatikan sosok Ning Cheng yang menghilang, secercah kesedihan tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti apa yang dimaksud Ning Cheng dengan meninggalkan urusan duniawi dan fokus pada kultivasi. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali tiba di Akademi Mingxin. Ia pernah ditipu, tidur dengan seseorang, lalu menyerah pada dirinya sendiri,
hanya untuk kemudian semakin dipandang rendah. Baginya, ia masih punya waktu 1 tahun lagi. Jika ia tidak bisa mencapai tingkat ke-7 pengumpulan Qi dalam setahun, ia tidak akan lagi menjadi murid Akademi Mingxin. Su Zhu tiba-tiba merasa hampa. Bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia membantu Ning Cheng. Mungkin karena Ning Cheng telah mengatakan sesuatu untuknya. Ia menatap tas kecil di tangannya, dan tiba-tiba energi spiritual samar terpancar darinya. Jantung Su Zhu berdebar kencang, dan ia segera membuka tas itu untuk melihatnya. Ketika melihat isinya, ia tercengang ada lebih dari selusin batu spiritual di dalam tas kecil itu. Guru Lan, saya baru saja melihat Ning Cheng. Sepertinya dia datang ke Akademi Mingxin. Sepertinya dia sedang mencari An Yi. Setelah tiba di alun-alun, Yong Guyun memanfaatkan waktu luangnya dan segera melaporkan kedatangan Ning Cheng kepada Lan Yinyu. Apa? Tanya Lan Yinyu dengan heran. Ning Cheng terpaksa melompat dari pesawat luar angkasa dengan tangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia berada di Akademi Mingxin? Bagaimana mungkin seorang kultivator pengumpul Qi level 4 bisa selamat melompat dari pesawat luar angkasa setinggi itu? Kau yakin tidak salah? Nada bicara Lan Yinyu kembali tenang. Ini mustahil, bagaimana mungkin? Saya tidak mungkin salah. Adik Lu Sui juga melihatnya, dan dia dengan jelas menyatakan bahwa dia datang untuk mencari adik An Yi. Orang ini juga kenal Yue Ying. Jika Yue Ying tidak datang ke Akademi Mingxin lebih awal, dia mungkin telah ditipu olehnya. Saya sudah mengatur agar adik Lu Sui pergi dan melihat di mana dia sekarang, jawab Yong Guyun dengan tenang. Kilatan tajam terpancar di mata Lan Yinyu, namun dia dengan paksa menahan niat membasminya. Guru Lan, Su Zhu baru saja membawa Ning Cheng keluar dari Akademi Mingxin. Haruskah kita membawa Su Zhu ke sini? Lu Sui bergegas menghampiri. Ia diperintahkan oleh Yong Guyun untuk mengawasi Ning Cheng, tetapi ia tidak menyangka Ning Cheng akan dibawa keluar dari Akademi Mingxin oleh Su Zhu. Mata Lan Yinyu berkilat dengan niat membasmi yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, katakan pada Sue Chong untuk menunda pembasmian Miao Lihu di kota Mangga. Pada saat yang sama, beritahu Miao Lihu bahwa Ning Cheng telah muncul di kota Nanyuan dan akan meninggalkan kota. Setelah Miao Lihu membasmi Ning Cheng, Sue Chong hanya perlu membasmi Miao Lihu. Aku mengerti. Yong Guyun melirik An Yi yang tampak lesu sebelum bergegas keluar. Ia tahu tujuan Lan Si melakukan ini. An Yi terlalu bergantung dan merindukan Ning Cheng. Jika suatu hari An Yi tahu bahwa Master Lan membasmi Ning Cheng, ia mungkin akan berbalik melawan Master Lan. Master Lan mungkin tidak tahu An Yi begitu bergantung pada Ning Cheng sebelumnya, tetapi sekarang setelah ia tahu, ia malah menyusun rencana untuk memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Miao Lihu membasmi Ning Cheng, dan Sue Chong kemudian membasmi Miao Lihu. Dengan cara ini, An Yi hanya akan berterima kasih kepada Sue Chong karena telah membantunya membalas dendam. Ning Cheng bergegas keluar dari kota Nanyuan dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya menghela napas lega setelah meninggalkan kota itu. Sejujurnya, dia tidak terlalu takut pada Lan Yinyu. Meskipun Lan Yinyu sudah berada di alam kondensasi tingkat 8, Ning Cheng sudah tahu dari Fang Yijian bahwa karena kelangkaan energi spiritual dan sumber daya di Pingzu, teknik kultivasi di sana memiliki cacat bawaan, sehingga indera spiritualnya jauh lebih lemah. Dengan kata lain, meskipun Lan Yinyu berada di alam kondensasi tingkat 8, tingkat kultivasinya sebenarnya di bawah itu. Ning Cheng takut pada kultivator tahap pendirian yayasan dari Akademi Mingxin. Begitu dia dijebak di kota Nanyuan oleh kultivator tahap pendirian yayasan, dia benar-benar tidak akan bisa pergi. Ning Cheng percaya bahwa setelah meninggalkan kota Nanyuan, ia akan aman. Ia akan mencari tempat terpencil, terbang dengan pedangnya menuju hutan Daan, lalu memasuki Yuanzhou melalui hutan Daan. Ning Cheng baru saja meninggalkan kota Nanyuan ketika dia merasa sedang diawasi. Ning Cheng mempercepat langkahnya, tidak merasa terlalu khawatir. Jika ia diincar oleh seorang kultivator pendirian fondasi, ia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia ingin. Namun, jika yang mengincarnya adalah seorang kultivator kondensasi sejati, ia tidak perlu takut. Menurut Ning Cheng, seorang kultivator pendirian fondasi tidak akan pernah bosan memata-matai seorang kultivator pengumpul Qi seperti dirinya. Di tempat seperti kota Nanyuan, kemungkinan hal seperti itu sangat kecil. 1 jam kemudian, orang yang mengawasi Ning Cheng tiba-tiba mempercepat langkahnya. Ning Cheng kini jelas melihat siapa yang membuntutinya Miao Lihu dari Istana Raja Serigala di kota Mangga. Ia tahu Miao Lihu sangat membencinya, tetapi ia tidak menyangka pria ini begitu gigih, bahkan mengejarnya sampai ke kota Nanyuan. Untungnya, An Yi sangat dihormati di Akademi Mingxin, jika tidak, ia pasti dalam bahaya. 6 bulan yang lalu, ia bahkan tidak tahu tingkat kultivasi Miao Lihu, tetapi sekarang ia bisa melihat sekilas bahwa Miao Lihu berada di alam kondensasi tingkat keempat. Seorang kultivator di alam kondensasi tingkat keempat bahkan tidak bisa terbang dengan pedang, jadi Ning Cheng benar-benar tidak menganggap serius Miao Lihu.
Baginya, kedatangan Miao Lihu tepat pada waktunya, yang memungkinkan dia menguji kekuatan jarum es 7 cahaya. Dasar binatang kecil, bahkan jika kau mencoba kabur lagi, aku akan membakarmu sampai menjadi abu untuk menemani putraku dalam kematian. Ketika Miao Lihu melihat Ning Cheng berhenti, ia langsung terbang di depan Ning Cheng dan berteriak dengan ganas. Menurutnya, Ning Cheng seharusnya ketakutan. Ning Cheng berkata dengan tenang, Miao Lihu, kau boleh bersikap sombong di kota mangga, tapi kau tak berhak bersikap sombong di sini. Yang aku tidak mengerti adalah, bagaimana kau tahu aku baru saja meninggalkan kota ini? Apa ada yang mengirimimu pesan? Miao Lihu tertegun melihat Ning Cheng tidak membeku ketakutan, melainkan berbicara perlahan dan penuh perhatian. Namun, ia segera tersadar dan berteriak, mati. Saat dia berbicara, seberkas cahaya merah darah melesat ke arah Ning Cheng. Dia sangat membenci Ning Cheng dan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Bas, pelangi berwarna merah darah melesat di udara, disertai suara dengungan yang amat memilukan, hampir sepenuhnya menutup ruang di sekitar Ning Cheng. Langit biru yang tadinya cerah seketika berubah suram dan gelap setelah pelangi merah Miao Lihu melesat di atasnya. Seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti, menyemburkan kabut darah, bergegas menuju Ning Cheng. Di bawah lautan darah ini, Ning Cheng bahkan agak linglung. Ia tahu ia harus segera menyingkir, tetapi diselimuti oleh warna merah tua yang luar biasa ini membuatnya merasa tersesat. Aura Xuan Huang yang terpancar dari mutiara Xuan Huang menyebabkan aura merah tua yang menyelimuti tubuh Ning Cheng memudar. Ning Cheng tiba-tiba menjadi waspada dan, tanpa ragu, menyalurkan energi sejatinya dan menebas dengan pedang terbangnya. Didorong oleh energi sejati Ning Cheng, pelangi pedang membelah celah di antara cahaya merah tua. Ning Cheng segera menerobos celah itu dan bergegas keluar. Meski begitu, salah satu sinar merah tua itu mengenai dada Ning Cheng. Boom! Tepat saat Ning Cheng meninggalkan aura merah darah, sebuah ledakan dahsyat terjadi di tempat dia berdiri. Ning Cheng terkejut menemukan sebuah kawah besar telah terbuka di tempatnya beberapa saat sebelumnya, dan kawah itu bernoda merah tua, seolah-olah darah yang telah lama tercecer di atasnya. Tanpa sadar ia menunduk dan melihat bajunya robek di bagian depan, memperlihatkan baju zirah dalam yang diberikan wanita tua itu. Ning Cheng merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika ia tidak mengenakan baju zirah dalam, cahaya pelangi merah tua itu pasti sudah mengukir luka yang dalam di dadanya. Ning Cheng menghela napas pelan, dan baru kemudian ia melihat dengan jelas bahwa artefak magis di tangan Miao Lihu sebenarnya adalah sebuah panji merah darah yang ditutupi tengkorak-tengkorak samar. Pelangi merah darah, aura mengerikan, dan cahaya pelangi yang menyelimuti dadanya semuanya berasal dari panji merah darah ini. Jika bukan karena mutiara Xuan Huang, dia mungkin sudah mati. Ning Cheng merasakan hawa dingin di hatinya, menyadari bahwa meskipun dia memiliki banyak pengalaman bertarung, sebagian besar pengalamannya adalah melawan binatang ibel. Beraninya dia, seorang kultivator pengumpul Qi, meremehkan Miao Lihu, seorang kultivator kondensasi sejati. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bahkan kultivator jiwa baru lahir yang terburuk pun bukanlah orang biasa. Ning Cheng tak berani lengah lagi. Pedang terbang di tangannya memunculkan cincin cahaya pedang dan melesat ke arah Miao Lihu. Hah! Miao Lihu menatap kawah besar yang baru saja ia ledakkan dengan kaget. Ini pertama kalinya ia melihat seorang kultivator tingkat keempat pengumpulan Qi lolos dari panji hantu merah darahnya. Dalam pandangannya, hal itu mustahil. Sehebat apapun seorang kultivator di tingkat keempat pengumpulan Qi, ia tak akan bisa lepas dari panji hantu merah darahnya. Ning Cheng, seorang kultivator pada level keempat pengumpulan Qi, tidak hanya lolos dari panji hantu merah darahnya, tetapi juga melancarkan serangan balik dengan pedang terbangnya. 8 sinar pedang es tampaknya membekukan ruang di sekitarnya, menyegelnya sepenuhnya dan tidak memberinya ruang untuk bermanuver. Kau bukan seorang kultivator pengumpul Qi, seru Miao Lihu kaget, lalu mengayunkan spanduk merah darah di tangannya sekali lagi. Bahkan kultivator pengumpul Qi terkuat pun tak mampu melepaskan deretan sinar pedang es yang saling bersilangan, dan jumlahnya ada 8. Meskipun 8 sinar pedang ini belum bisa disambungkan menjadi satu, mereka sudah cukup untuk mengancam nyawa seorang kultivator kondensasi sejati. Begitu mereka disambungkan menjadi satu, bahkan ia sendiri pun akan kesulitan untuk bertahan. Dia tidak percaya bahwa seorang kultivator pada tingkat keempat pengumpulan Qi dapat membentuk pedang Qi Xuanbing yang begitu mengerikan. Setelah keterkejutan awal, ia segera tenang. Serangan Ning Cheng memang mengesankan, tetapi ia masih yakin bisa mengalahkan Ning Cheng. Mendesis. Bayangan merah tua yang dibawa oleh spanduk merah darah bertabrakan dengan cahaya pedang Xuanbing milik Ning Cheng, dan serangkaian suara mendesis terdengar di udara, seolah-olah kain robek sedang dirobek. 8 aliran energi pedang Xuanbing langsung melemah ketika disapu oleh panji merah darah. Miao Lihu sangat gembira semakin lemah 8 aliran energi pedang Xuanbing, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menyatu.
Selama ia bisa menekan 8 aliran energi pedang Xuanbing milik Ning Cheng, ia yakin Ning Cheng akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Tepat pada saat itu, 4 energi pedang es misterius lainnya tiba-tiba muncul entah dari mana di antara 8 energi pedang es misterius dan panji merah darah. Begitu keempat energi pedang es misterius ini muncul, 8 energi pedang es yang awalnya tersebar di berbagai lokasi langsung menyatu, membentuk jaring pedang yang membekukan panji merah darah di dalamnya. Ini teknik pedang tingkat Xuan. Miao Liu ketakutan. Ia tak pernah membayangkan Ning Cheng akan memiliki teknik pedang tingkat Xuan. Ia sendiri tidak memiliki teknik seperti itu, tetapi bukan berarti ia tidak menyadari nilainya. Bahkan Akademi Bintang 3 pun mungkin tidak memiliki harta karun seperti itu, dan semut di matanya ini ternyata memiliki teknik pedang yang begitu mengerikan. Saat dia melihat bahwa itu adalah teknik pedang tingkat Xuan, Miao Liu tahu bahwa jika dia tidak pergi, dia benar-benar akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Dia selalu merasa bahwa energi sejati Ning Cheng tidak sedalam energinya sendiri, tetapi ketika dia melawan Ning Cheng, ada sesuatu yang terasa aneh. Sekarang dia akhirnya mengerti itu karena Ning Cheng menggunakan teknik pedang tingkat Xuan. Miao Liu tidak menyadari bahwa tebakannya sepenuhnya salah. Energi sejati Ning Cheng memang lebih rendah daripadanya. Ia selalu merasa agak canggung saat melawan Ning Cheng, bukan karena Ning Cheng menggunakan 36 pedang es mendalam, melainkan karena penggunaan indera ilahi Ning Cheng jauh lebih unggul daripadanya. Dalam pertarungan antar kultivator, indera kedewaan merupakan faktor penentu. Miao Liu sama sekali tidak memahami pentingnya hal ini akan aneh jika ia tidak tertinggal. Dengan kata lain, jika indera kedewaannya kurang lebih setara dengan Ning Cheng pasti bukan tandingannya, itulah perbedaannya. Miao Liu sama sekali tidak peduli bahwa panji merah tua itu akan dirusak oleh energi pedang Xuanbing. Ia melepaskan esensi sejatinya dan mundur dengan cepat, membawa panji merah tua itu bersamanya. Ia tidak ingin lagi melawan Ning Cheng. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh kurus dan pucat menyelinap melalui celah spanduk berwarna merah darah dan lenyap ke dalam tubuh Miao Liu dalam sekejap. Miao Liu, yang sedang panik mundur, tiba-tiba membeku sesaat. Ia menatap kosong ke arah Ning Cheng, ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesaat kemudian ia merasa jantungnya meledak seperti dihantam palu. Jantungnya meledak, dan dengan kebencian di matanya, dia terjatuh ke tanah. Sangat kuat, Ning Cheng bergumam, melihat Miao Liu yang jatuh. 36 pedang es mendalam telah memberinya kejutan, tetapi jarum es 7 cahaya menawarkan kejutan yang sama sekali tak terduga. Ia berpikir bahwa Miao Liu, yang telah disergap oleh jarum es 7 cahaya, setidaknya akan memberikan perlawanan, tetapi ia bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk membalas. Hal ini membuat Ning Cheng menyadari bahwa ia telah meremehkan jarum es 7 cahaya miliknya. Huazu. Di antara 3 benua tingkat rendah di benua Yixing, Huazu memiliki energi spiritual terkaya. Jika bukan karena pegunungan tak berujung yang memisahkan Huazu dan Jiazu, yang juga membelah sebagian urat nadi spiritual Huazu, Huazu bahkan dapat digolongkan sebagai benua tingkat menengah. Kekuatan terkuat di Huazu bukanlah 6 kerajaan sejati utama, atau sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya, melainkan 5 Akademi Bintang 5. Akademi Bintang 5 ini bahkan melampaui kerajaan sejati dalam hal kekuatan. Bahkan kerajaan sejati terkuat di Huazu pun tak akan berani menyentuh Akademi Bintang 5. Jika kita mengecualikan Akademi Bintang 5, yang paling terkenal di Huazu adalah 6 kerajaan sejati agung, diikuti oleh 7 keluarga agung, yang tidak kalah kuat dari 6 kerajaan sejati agung. Keluarga yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah keluarga Sui dari kerajaan Donglan sejati. Meskipun merupakan salah satu dari 7 keluarga besar Huazu, keluarga Sui melampaui yang lain karena memiliki seorang kultivator ranah Xuandan. Bahkan di kerajaan Donglan sejati, mereka adalah makhluk luar biasa. Di benua-benua tingkat rendah, hanya Akademi Bintang 5 dan beberapa kerajaan sejati yang memiliki kultivator di alam inti mendalam. Bagi keluarga Sui, melahirkan seorang kultivator alam inti mendalam menjadikan mereka keluarga terdepan. Jika kekuatan keseluruhan keluarga Sui tidak relatif lemah, mereka dapat dengan mudah menyaingi kerajaan sejati. Saat itu, di tengah pertemuan klan keluarga Sui, seorang pria parubaya sedang menegur seorang pemuda di sampingnya. Pemuda ini sudah mencapai tahap jiwa baru lahir, tetapi ia hanya menundukkan kepala, menahan teguran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertemuan besar keluarga Sui wajib bagi semua tetua, dan setiap tetua membawa 1 atau 2 putra terbaik mereka. Pria parubaya yang menegur pemuda itu adalah Sui Gaoyuan, tetua Zuyuan keluarga Sui, dan yang ditegurnya tak lain adalah putranya yang paling hebat, Sui Fengqi. Di usianya yang belum genap 30 tahun, ia telah mencapai tingkat keempat alam Ningxen. Pemuda itu, yang akhirnya kehilangan kesabaran karena dimarahi, tiba-tiba mendongak dan berkata dengan lantang, Jiluofei itu benar-benar cacat, kenapa aku harus menikahinya? Bahkan wanita manapun akan 100 kali lebih baik darinya. Mendengar putranya berani membantah,
pria parubaya itu langsung berdiri dan berkata dengan marah, tahu apa kau? Ji Luofei tidak terlahir jelek. Setelah penampilannya kembali, apa kau pikir banyak orang di Akademi Meteor yang bisa dibandingkan dengannya? Memperbaiki penampilan itu sulit di Huasu, tapi mudah di Zhongjizu, dasar bodoh. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di ujung meja melambaikan tangannya dan menyela kemarahan lelaki parubaya itu, Gao Yuan, berhentilah mengutuk Feng Qi. Anak muda selalu punya pendapat sendiri. Karena Ji Luofei sudah cacat, dia pasti agak jelek. Mendengar ucapan lelaki tua itu, pria parubaya itu tak berani melanjutkan dan segera duduk. Ia adalah Sui Chenghua, kepala keluarga Sui, yang sudah berada di tahap awal alam inti mendalam. Di keluarga Sui, selain penatua tertinggi alam inti mendalam yang menyendiri sepanjang tahun, perkataan sang kepala keluarga selalu menjadi hukum. Sui Yu bersedia menikahi Ji Luofei, dan aku mohon kepada kepala keluarga untuk membuat keputusan untukku. Pada saat ini, seorang pemuda yang duduk tak jauh dari kepala keluarga Sui berdiri dan membungkuk. Kau bersedia menikahi Ji Luofei. Kau tidak keberatan dia cacat. Sui Chenghua, kepala keluarga Sui, bertanya dengan ragu dan terkejut. Sebelum Sui Yu sempat berbicara, seorang pria yang duduk di hadapannya berdiri dan berkata, Patriark, Sui Yu adalah murid paling berbakat di keluarga Sui kita, dengan masa depan yang tak terbatas. Bagaimana mungkin dia menikahi Ji Luofei yang cacat itu? Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Sui Feng Qi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sui Yu, ayahmu sedang pergi, jadi kamu tidak bisa bertindak sembrono. Sui Yu membungkuk hormat kepada pria yang berbicara, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, ini bukan keputusan impulsif. Saya sudah lama ingin menikahi Ji Luofei. Kualifikasi Ji Luofei tidak jauh lebih buruk dari saya. Saya yakin jika dia bergabung dengan keluarga Sui saya, itu hanya akan menguntungkan keluarga saya di masa depan, dan tidak akan merugikan siapapun. Soal penampilan, saya tidak terlalu peduli. Mendengar kata-kata Sui Yu, seorang pemuda yang duduk di paling bawah mengepalkan tinjunya. Awalnya ia ingin menikahi Ji Luofei, tetapi Sui Yu telah mendahuluinya. Sekarang setelah Sui Yu berbicara, betapapun ia menyukai Ji Luofei, ia tidak berani melawan Sui Yu. Hanya dia yang tahu bahwa tak satu pun kata-kata Sui Yu yang benar. Sui Yu benar-benar terpikat oleh kecantikan dan pesona Ji Luofei yang tak tertandingi. Ya, kecantikan. Meskipun Ji Luofei cacat, sosoknya yang tak tertandingi tak terlupakan. Setelah kecantikannya kembali, tak ada yang bisa menandinginya. Terlebih lagi, bakat alami Ji Luofei begitu luar biasa. Jika dia menjadi istrinya, dia pasti bisa memanfaatkan pengaruhnya di masa depan. Sayangnya, tidak semua pengikut keluarga Sui buta seperti Sui Feng Qi. Dia bukan satu-satunya yang bisa melihat bahwa Ji Luofei itu baik. Tapi ku dengar Ji Luofei punya bibi, Ji Yaohe. Cheng Su, pergilah cari Ji Yaohe dan lamar Sui Yu. Ingatlah untuk menyampaikan ketulusan keluarga Sui, jangan abaikan orang lain hanya karena Ji Luofei cacat. Sui Chenghua sangat senang mendengar kata-kata Sui Yu. Ia puas karena keluarga Sui memiliki murid yang luar biasa dan bijaksana. Ia belum pernah bertemu Ji Yaohe, tetapi hanya mendengar bahwa bakat Ji Luofei sangat baik di Akademi Meteorit. Satu-satunya penyesalannya adalah Ji Luofei cacat. Baik, guru. Seorang pria yang tampak sangat cakap berdiri dan membungkuk sebagai jawaban. Ning Cheng telah berada di hutan Daan selama hampir sebulan, dan menurut perkiraannya, ia telah menempuh hampir setengah jarak dalam waktu itu. Setelah menjelajahi hutan Daan selama lebih dari sebulan, Ning Cheng telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentangnya. Ia bersyukur telah memperoleh peta tampanya, ia pasti tersesat atau binasa di mulut binatang ibel tingkat tinggi. Bahkan dengan peta, ia hampir terbasmi oleh binatang ibel tingkat tinggi beberapa kali. Sepanjang perjalanannya, ia telah melihat banyak sekali kerangka. Kerangka-kerangka ini tidak hanya mencakup binatang ibel tetapi juga banyak manusia. Jelaslah berapa banyak orang yang telah mati di hutan An Agung sepanjang sejarah. Namun, perolehannya juga cukup besar. Ia tidak hanya menemukan lebih dari 100 herba spiritual tingkat 1, tetapi juga lebih dari selusin herba spiritual tingkat 2. Yang paling mengejutkannya, ia mendapatkan rumput cahaya neon tingkat 4, sementara ia tidak menemukan satu pun herba spiritual tingkat 3. Rumput neon adalah ramuan spiritual tingkat 4 yang sangat berharga. Meskipun Ning Cheng tidak tahu cara memurnikan pil, ia cukup familiar dengan beberapa ramuan spiritual. Rumput neon bermanfaat untuk memperbaiki dantian seorang kultivator, dan juga dapat digunakan untuk memurnikan pil neon mendalam. Tentu saja, memurnikan pil neon mendalam agak terlalu mengada-ada. Lagi pula, pil neon mendalam adalah pil tingkat 4, dan para ahli alkimia yang dapat memurnikan pil tingkat 4 bukanlah orang-orang yang dikenal Ning Cheng. Melewati tempat seperti hutan Daan, seseorang mungkin sesekali menemukan kesempatan seperti itu, tetapi lebih sering daripada tidak, itu berarti mempertaruhkan nyawa. Meskipun Ning Cheng bisa terbang dengan pedangnya,
ia bahkan tidak berani terbang 10 meter. Terbang di tempat ini hanya akan mempercepat kematiannya. Mereka tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi juga harus sangat berhati-hati saat berjalan. Berkat kehati-hatian inilah Ning Cheng menempuh hampir separuh perjalanan. Namun, dalam 2 hari terakhir, Ning Cheng merasakan ada yang tidak beres. Ia belum bertemu satupun monster evil, bahkan hewan liar tingkat rendah sekalipun. Suasana di sekitarnya sunyi senyap jika ia tidak memiliki peta yang jelas, ia pasti mengira ia telah salah jalan. Ning Cheng memperlambat langkahnya, dan setengah hari kemudian, ketika gelombang panas yang menyengat menerpa dirinya, dia melihat pemandangan di hadapannya dan langsung terpana. Area di hadapan mereka, yang membentang sedikitnya beberapa puluh mil, kini telah berubah total menjadi jaringan jurang yang bersilangan, tanpa ada satu pun pepohonan. Di hutan Daan, meskipun ada beberapa ruang terbuka, belum pernah ada tempat seperti ini sebelumnya, yang penuh dengan jurang yang bersilangan dan tidak ada pepohonan yang terlihat. Perlu dikatakan bahwa memang ada beberapa pohon tumbang yang berserakan sembarangan di jurang. Niat membasmi yang tajam terpancar dari jurang ini, dan bahkan niat membasmi ini membuat Ning Cheng merasa tidak nyaman. Adegan pertempuran yang mengerikan. Ning Cheng tahu disinilah dua tuan sedang bertarung. Ia dan Feng Feizang pernah bertemu dua tuan yang bertarung dalam perjalanan menuju Laut Mangga. Namun, dibandingkan dengan pertempuran ini, itu seperti membandingkan ikan kecil dengan ikan besar tak tertandingi. Ning Cheng tidak berani melintasi medan perang secara langsung. Meskipun sudah berhari-hari di sana, ia masih bisa merasakan gelombang niat membasmi yang memenuhi udara. Ini masih di tepi medan perang begitu ia masuk, niat membasmi itu pasti akan semakin kuat, dan apakah ia bisa menahannya adalah masalah lain. Ning Cheng hendak berhati-hati melewati medan perang yang mengerikan ini ketika sebuah gagang senjata menyembul dari tanah membuatnya berhenti tiba-tiba. 60.